Oke, sip. Kita belajar hari ini tentang business mindset dulu ya. Jadi kita mulai dengan business mindset, setelah business mindset kita akan masuk kepada apa namanya, business mindset, kemudian kita masuk kepada konsep proteksi, yang terakhir nanti kita bicara cara prospeknya gimana sih secara digital gitu ya. Karena kalau langsung prospek Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan kan kurang afdol lah ya. Jadi kita mulai. Jadi kita mulai dari awal banget, kita benar-benar mulai dari basic, basic banget bahwa kita harus memahami bisnis ini adalah bisnis asuransi gitu ya. Bisnis asuransi yang apa namanya? Unik gitu ya. Karena bisnis ini bisnis orang bilang bisnis asuransi bisnis manusia. Iya. Jualnya ke manusia, yang Anda juga manusia, yang Anda kelola juga emosi manusia gitu ya. Beda kalau Anda jual barang Anda memang jualnya ke orang, tapi yang Anda jual adalah barang. Sementara kalau asuransi Anda jual apa? Janji, ya. Janji yang melibatkan banyak pihak untuk pemenuhan janji itu. Yang pasti adalah perusahaan asuransi dan dalam kasus tertentu yaitu dalam hal sakit dan penyakit ada pihak rumah sakit juga di sana. Ya, jadi Anda harus benar-benar kuat nih ya ini apa namanya mindsetnya bahwa ini adalah bisnis yang harus bisnis yang baik, bisnis yang penting, berguna bagi mereka. Nggak cuma mereka, kita juga, Anda juga sebagai pelaku. Sebagai pelaku bisnis ini Anda juga harus punya mindset yang benar. Oke, jadi seperti biasa ini pertanyaan dasar yang selalu saya tanyakan. Kenapa sih Anda nongkrong di Zoom kita gitu ya? Kenapa sih Anda mau join di Zoom yang saya undang Anda? Kok Anda mau join? Itu apa sih alasannya sebetulnya? Alasannya apa sih? Pingin tahu atau nggak ngerti gitu kan? Ayo kita kita sama-sama berpikir, bertanyalah pada diri Anda sendiri. Kenapa sih Anda mau join Zoom saya gitu ya, Zoom yang saya undang. Bahkan kalau Anda jadi member Anda bayar dan bayarnya juga nggak murah ya. Nggak, tapi worth it gitu kan. Maksudnya Anda harus keluar uang, keluar modal dan modal itu pastinya Anda yakin bahwa ini pasti berguna bagi Anda. Pertanyaan yang sering saya tanyakan adalah why? Kenapa sih Anda mau ngejalani bisnis ini dengan segala keribetannya, dengan segala risikonya dan dengan segala biaya yang harus Anda keluarkan? Ya, tapi nanti kita sama-sama belajar, ternyata biaya yang kita keluarkan itu nggak seberapa dibanding bisnis-bisnis lain di luar sana. Resikonya lebih gede, dengan modal yang lebih gede, mereka aja mau ngejalanin. Nah, bisnis ini resikonya lebih kecil, ada resiko, adalah tetap, tapi jauh lebih kecil. Ada modal, ada pasti, lebih kecil, gitu kan. Tetapi income-nya bisa diadu, gitu ya. Bisa sama, bisa lebih sedikit. Nah, tergantung dari apa yang Anda lakukan, gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua, saya mau nanya ke teman-teman semua nih, sudah puas nih belum dengan pekerjaan Anda saat ini? Bagi Anda yang baru bergabung, atau Anda yang baru mau bergabung, atau Anda yang sudah bergabung saat ini, tapi masih, kalau Anda baca buku saya gitu ya, buku saya di How to Start Right, saya membayangkan ada dua jenis kelompok agen. Yang pertama adalah manusia setengah dewa, yang satu adalah manusia setengah mati. Manusia setengah dewa adalah manusia-manusia yang sangat kuat keyakinannya. Manusia setengah mati yang iya yang penting gue ikut lah, gue nggak enak lah yang ngajak temen gue, yang ngajak adalah pacar gue, yang ngajak adalah ibu mertua gue, yang ngajak adalah saudara gue yang ngajak. Jadi nggak full 100% sebetulnya. Dia masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain, masih lirik kanan, lirik kiri. Atau bahkan bukan lirik, dia nengoknya ke belakang gitu loh. Nah, pertanyaan yang harus Anda tanyakan ke diri Anda sendiri, puas nggak sih sebetulnya? Kok Anda masih belum full time atau belum full heart? Sebetulnya apa sih apa namanya ada di punggung Anda itu apa sebetulnya? Beban apa yang Anda pikul? Beban apa yang Anda gendong gitu? Kok sampai mau ngelepasin aja kok berat banget? Itu apa sih? Gitu. Ini harus Anda tanyakan. Jujur, Anda harus jujur, jawablah dalam hati Anda, jawablah dengan apa namanya kejujuran karena ini menentukan masa depan Anda. Oke. Coba bagi Anda para karyawan ya, ini sekarang presentasi kali ini kita fokus ke karyawan ya, karyawannya. Jadi saya belum ngomong yang masalah profesional, misalnya dokter, insinyur, lawyer, notaris dan sebagainya gitu ya. Orang yang bekerja mandiri gitu kan dan mendapatkan income yang gede gitu. Ya. Dan belum ngomong ke bisnis juga, saya masih ngomong ke karyawan dulu deh. Karena mungkin 80% orang Indonesia adalah statusnya karyawan. Dan saya yakin banyak di antara Anda yang basicnya adalah seorang karyawan. Saya juga dulu seorang karyawan. Ya. Oke, coba tanya, kalau Anda karyawan, Anda terus di bisnis Anda, sampai titik ujung Anda pensiun nanti usia 60 tahun, apa yang Anda dapat ketika Anda pensiun nanti? Anda masih dapat fasilitas yang sama nggak seperti Anda kerja? Mungkin masih. Contoh, karyawan BUMN. Ya.
karyawan BUMN seperti kayak Pertamina atau apa sih, terutama perminyakan ya, karena perminyakan duitnya gede banget. Tapi saya nggak yakin ke depannya akan seperti itu, ya. Karena pun mereka pun sekarang sudah mulai pengetatan-pengetatan, efisiensi-efisiensi dan sudah mulai dibikin yang lebih lebih profesional lagi. Jadi nggak ada kegiatan memboroskan dana gitu kan, apalagi dana itu sangat signifikan untuk APBN kita gitu. Jadi untuk karyawan-karyawan BUMN yang tajir itu pun sekarang sudah mulai tidak senyaman dulu ya, ketika booming minyak tahun 70-an gitu. Sekarang mereka pun nggak seperti itu gitu. Jadi nggak senyaman dulu. PLN segala macam kan juga nggak seperti itu gitu kan. Tapi mungkin saja Anda mendapatkan fasilitas setelah Anda pensiun yang sama. Misalnya apa? Asuransi kesehatannya masih terus dapat sampai meninggal. Kemudian tanyakan juga, kalau kesehatan masih dapat, apakah anak-anak juga dapat juga? Kemudian tunjangannya masih dapat apa enggak? Tunjangannya apa aja? Bisa tunjangan berbentuk housing, perumahan, kendaraan, gitu kan? Atau income, gitu ya, dengan yang lain. Saya masih ingat saya punya paman gitu ya, om gitu, itu pejabat tinggi di sebuah instansi militer, bintang lah ya, di pundaknya itu bintangnya banyak gitu. Dia dulu nggak pernah mikir macam-macam, dia merasa hidup ini oke-oke aja. Di usia 58 dia pensiun, 58 kan masih muda ya, 58 itu sebenarnya masih muda banget loh. Masih banyak impian yang belum tercapai gitu. Tapi dia pensiun, dan pensiunnya itu satu, dia kehilangan tongkat komando, ya, kehilangan kekuasaan, suaranya sudah tidak lagi merdu, suaranya tidak lagi menjadi sebuah suara yang didengar oleh orang lain udah nggak peduli sama suaranya dia karena dia udah pensiun. Yang kedua adalah dia kehilangan tunjangan dan kehilangan fasilitas. Bahkan saya pernah main ke rumahnya dia 2 tahun setelah dia pensiun, saya datang ke rumahnya, dia lagi ngeliatin mobilnya, buka kap mesin, terus dia bingung, tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Kenapa? Saya tanya. Ini kenapa ya mobil saya gitu, setelah cek air radiatornya habis, saya bilang gitu. Jadi dulu dia memang semuanya di-provide oleh negara, sopir juga banyak, mobil buat dia, mobil buat istrinya, mobil buat belanja, semuanya dapat. Tapi ketika pensiun, tarik, habis, dia nggak punya. Bahkan ya saya dulu punya punya teman itu, mantan pejabat tinggi di sebuah pemerintahan daerah, ya, Sekda. Sekda kan pegawai negeri nomor 1 di suatu pemerintahan daerah. Bupati, gubernur itu jabatan politis, tapi sekretaris daerah itu adalah orang nomor 1, pegawai negeri nomor 1 di situ ya, atau ASN nomor 1. Artinya gajinya gede banget. Di DKI mungkin income take home pay-nya dia per bulan resmi ya, itu 100 jutaan lebih. Kalau di daerah lain mungkin antara 70, 50 sampai 70 juta, which is itu gede banget. Gede banget. Tapi ketika dia pensiun, ya rumahnya gede, dia dapat rumah gede yang nggak tahu dapatnya dari mana gitu ya. Tapi dia curhat sama saya ketika ketemu. Manggil saya, karena dia orang Sunda gitu ya, manggil saya Sep gitu kan. Sep, ternyata bayar PAM itu mahal ya. Hanya untuk bayar air PAM saja dia ngeluh, teman-teman. Ya, bayangin. Kan saya yakin tagihan PAM kan tidak semahal tagihan-tagihan yang lain. Itu pun dia ngeluh, Bapak Ibu. Mantan Sekda, ya. Mungkin Sekda 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dia masih oke. Tapi kalau sudah lewat 10 tahun, itu masa-masa tabungannya sudah habis. Masa-masa investasinya sudah menjadi song. Masa-masa dia merasa bahwa dia sudah nggak punya kuasa lagi. Coba perhatikan, fasilitas ini apakah masih Anda dapat lagi nanti setelah Anda pensiun? Yang kedua adalah rasa memiliki dari pekerjaannya Anda. Dulu ketika Anda memegang kuasa atas pekerjaan Anda merasa bahwa Anda dewa. Ya, saya ngomong apa semuanya ngikut. Artinya majunya perusahaan, naiknya perusahaan ke angkasa itu atas otak dan atas telunjuk Anda. Pertanyaan saya berikutnya, ketika Anda sudah pensiun, apakah perusahaan memberikan sesuatu kepada Anda? Misalnya saham gitu, atau pembagian keuntungan gitu? Ya mungkin orang bertanya, loh ya enggak lah, kan saya sudah pensiun. Loh, tapi kan perusahaan itu dulu ketika ada masuk di perusahaan itu mungkin titik 10 gitu. Karena usaha Anda selama 30 tahun, karena dedikasi Anda selama 30 tahun, perusahaan itu sekarang di titik 30. Artinya ada cuan dong dari 10 ke 30, 20 poin gitu kan. Jadi kalau Anda pensiun mestinya adalah pembagian keuntungan buat Anda. Enggak lah, kan saya cuma karyawan. So, bagi Anda para karyawan, Anda hanya merasa memiliki saja, tapi itu bukan milik Anda. Ibaratnya gitu ya. Kalau karyawan saya sering ngomong, ada ibarat. Ibarat yang pertama adalah Anda kayak lagi membangun istana. Istananya megah banget.
dan Anda punya kuasa untuk membangun istana sesuai dengan pikiran Anda, sesuai dengan imajinasi Anda. Cuma permasalahannya adalah Anda membangun istana nan indah itu adalah di tanahnya orang lain. Jadi ketika istana itu terbangun megah, maka yang punya tanah akan menarik istananya. Terima kasih ya, sudah dibangunkan untuk saya. Sekarang saatnya kamu untuk minggir, saatnya kamu untuk beristirahat dan berkumpul dengan anak-anakmu. Istana ini saya berikan kepada anak saya, atau kepada orang lain yang saya mau. Apa yang Anda dapat? Yang Anda dapat ya mungkin cuma memandang dari kejauhan dan bercerita pada anak cucu Anda. Lihat, Cuk, itu istana itu dulu kakek yang membangun. Dulu kantor kakek di lantai yang paling atas. View-nya luar biasa indah. Kek, apakah itu istana itu milik kakek? Oh bukan, kakek hanya membangunnya. Oh, lalu kenapa kakek membangun dengan sepenuh hati tersebut? Anda nggak akan bisa jawab pertanyaan cucu Anda. Ingat, ya, Anda membangun istana indah, tetapi di tanah orang lain. Ketika si pemilik tanah menarik haknya, Anda tidak bisa melawan. Ya, yang ketiga, ketika Anda pensiun kelak, apakah Anda masih punya hak yang sama seperti ketika Anda masih hidup? Masih hidup, masih kerja. Anda punya hak yang sama. Hak atas kenaikan income, ya. Hak atas apa namanya penghargaan gitu kan. Enggak lah, orang ada nggak udah nggak kerja segala macam gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Artinya usaha Anda selesai. Ada titik awal, ada titik akhir. Titik awal Anda bergabung, dan titik akhir. Selesai, that's it. Anda cuma dapat satu lembar piagam. Terima kasih atas 30 tahun masa pengabdian. Pengabdian, mengabdi. Abdi itu apa sih? Abdi itu bahasa halus dari pembantu, teman-teman. Ya, abdi adalah bahasa yang sangat halus dari padanan kata adalah pembantu. Jadi seorang karyawan sebetulnya Anda adalah pembantunya orang lain. Mohon maaf ya, sangat tidak mengenakan, tapi itulah realitasnya. Oke. Apa sih penyesalan terbesar orang yang menjelang pensiun? Apa sih penyesalannya? Usia 50 tahun ya, udah 50 tahun, 51, 52, 47, 48 gitu. Penyesalannya apa? Penyesalannya apa nih? Ada yang bisa berbagi dengan saya yang sekarang usianya di usia segitu-segitu? Apa sih penyesalan terdalam dari seorang karyawan yang usianya di atas 47 deh, sampai 52, 53? Apa penyesalannya? Ada yang bisa sharing? Ayo, ayo, ada nggak? Ya, Pak Ijo, Yes, ya Pak Sumanto. terlambat membangun bisnis. Terlambat membangun bisnis ya. Kenapa sih Pak sampai terlambat Pak? Ya, karena udah merasa nyaman ya. Iya ya. Beneran nyaman? Atau dinyaman-nyamankan? Biasanya begitu sih, udah merasa nyaman. Iya, 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 iya. Anda dibentuk seolah-olah Anda nyaman. Padahal Anda nggak nyaman loh sebetulnya karyawan itu. Berangkat pagi-pagi gitu ya. Jam 5 udah berangkat. Pulang tengah malam. Ya, bagi sebagian orang, ya itu suatu hal yang wajar. Orang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Ya, kadang-kadang kita menjustifikasi apa yang kita lakukan. Padahal kalau kita membandingkan, ada orang jam 5 keluar tuh olahraga. Ada orang yang jam 10 tapi dia baru pulang habis makan malam dengan keluarga. Jadi dia melihatnya membandingkan dengan orang yang senasib sepenanggungan. Tidak melihat orang yang memiliki privilege lebih dibanding Anda gitu loh. Nah kadang-kadang orang tutup mata, tutup kuping, mau diomongin apapun juga nggak mau denger, karena apa? Dia tidak melihat, tidak berani melihat ke atas, melihatnya ke bawah, tuh kan, tuh kan, tuh kan, sama kayak saya, sama kalau kayak anda apa namanya gagal nih, ketika Anda gagal, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda mengalami sebuah masalah dalam hidup, mengalami kegagalan, apa yang Anda lakukan? Mencari orang membantu Anda atau mencari sesama orang-orang gagal dan tos? Tos! Ternyata masalah gua nggak seberat masalah dia loh, jadi gua oke-oke saja. Anda tidak mencoba untuk mencari solusi mengatasi masalah, Anda merasa bahwa masalah gua fine. So, gue masih wajar, masih lumrah. Ya sudah, jalin lagi hidup ini gitu. Nah, kadang-kadang apa namanya healing tersebut bagus juga untuk waktu sesaat. Tapi dalam jangka panjang, sebetulnya Anda tanpa sadar semakin terpuruk, semakin masuk ke dalam kubangan tanpa Anda sadar. Dan Anda sadar-sadar, kubangan itu sudah sampai menjelang hidung Anda. Dan Anda akan tenggelam. Dan Anda akan kehabisan nafas. Kehabisan nafasnya di usia-usia menjelang 55 tahun.
Dibilang tua belum, dibilang fit banget juga sudah enggak, gitu kan. Kayak saya nih, sekarang saya 52 tahun, ya. 52 tahun, udah tua ya ternyata saya ya. Ketika saya bertemu dengan teman-teman saya seangkatan, teman SMA, teman kuliah gitu ya, yang mereka karyawan, mungkin secara finansial mereka lebih bagus dari saya ya, ada yang punya income-nya sampai 300 juta apa segala macam gitu. Tapi setelah itu mereka kebingungan, saat ini gue mau ngapain? Aku jadi konsultan. Konsultan apa gitu kan? Dia lagi mencari-cari tuh, lagi mencari-cari pekerjaan, mencari-cari pekerjaan. Teman-teman, hebatnya bisnis prudensial, hebatnya bisnis asuransi jiwa adalah startingnya mungkin kita lemah, startingnya mungkin kita nggak dianggap lah sama teman-teman kita yang lainnya. Teman-teman Anda mungkin yang income-nya 100, 200, 300 juta di bidang industri yang lain, industri minyak misalnya, atau industri IT ya segala macam. Ya, tetapi saya yakin ada batasnya dia, ada batasnya. Angka 100, 200 itu sudah mentok. Untuk naik lagi agak sulit, kecuali dia jadi pebisnis. Tapi kalau menjadi seorang karyawan, 200 udah gede banget. Even CEO juga levelnya di situ, gitu ya, di 200. Tapi bayangin kalau Anda masuk sebagai agen prudensial, startingnya mungkin cuma 1 juta satu bulan. Startingnya mungkin cuma 5 juta satu bulan. Atau mungkin kurang dari 5 juta. Tapi kalau Anda terus bertahan aja, 10 tahun dari sekarang, 300 juta per bulan minimal Anda pasti dapat 10 tahun yang akan datang. Bayangkan, kalau balik lagi pada slide saya yang sebelumnya, yang saya mengatakan, apakah Anda mendapatkan semuanya? Anda perhatikan yang ini. Fasilitas, saham, hak. Ya, ketika Anda pensiun jadi karyawan, ini hilang semuanya. Tapi ketika Anda menjalankan bisnis prudensial, Anda tetap dapat fasilitas kok dari prudensial kok. Sebagai seorang leader, sebagai seorang J-owner, sebagai seorang senior, sebagai seorang EAD, Anda dapat kok fasilitas-fasilitas yang dapat. Fasilitas apa? Kontes juga Anda dapat, penghargaan juga Anda dapat, hak saham atas grup Anda juga Anda dapat. Royalti itu adalah saham, pembagian keuntungan dari yang Anda buat. Ini bedanya. Ya, don't worry, startingnya mungkin Anda tertatih-tatih. Anda mungkin jadi agen, mungkin diketawakan sama teman-teman Anda yang selevel Anda atau mungkin anak buah Anda. Gila, jadi agen asuransi. Dulu di sini gaji 30 juta sebulan, sekarang paling berapa sih di agen asuransi? Cuma 2 juta, 5 juta. Mungkin Anda sekarang di level itu. Tapi don't worry, jalanin terus. Sambil terus merekrut. Karena akan nanti saya tunjukkan hitung-hitungannya ya. 10 tahun dari sekarang, asal Anda fokus aja, Anda konsisten aja, 300, 400 juta, itu pasti Anda dapat. Pasti, saya jamin. Ya, oke. Udah panas ya? Ya, betul. Penyesalan terdalam adalah bagi seorang karyawan adalah satu, terlambat menyadari dia tuh membangun istana di tanah orang lain. Pengorbanannya sepenuh hati itu ya sudah diambil aja sama orang lain gitu. Saya pernah dengar ada seorang pebisnis ngomong ke saya, "Man, kalau mau bisnis sukses tuh jangan pakai hati." Kejam ya. Kalau mau sukses tuh jangan pakai hati, pakai logika. Hati jangan digunakan pada saat bisnis. Kalau kamu merasa pecat, pecat. Meskipun itu orang dekat banget dengan kamu. Pecat, pecat. Sebuah bisnis ngapain dia memaintain orang tua? Memaintain orang tua dengan income 50 juta per bulan. Orangnya kolot. Orangnya sudah nggak bisa berkembang. Lebih baik dia hire orang baru, digaji cuma 15 juta, tapi orangnya disuruh ngapa-ngapain dia mau. Kemudian dia juga bisa melakukan apa saja, dan dia lebih kreatif tentunya dibanding Anda. So, untuk sebuah apa namanya bisnis, hal yang lumrah. Kalau orang sudah tua, dibuang. Sekarang Anda lihat coba, banyak perbankan yang akhirnya karyawan di atas 35 tahun dikeluar-keluarin tuh. Dia hire orang-orang baru. Untuk apa? Memaintain orang tua. Memaintain orang tua, beban operasionalnya terlalu mahal, gaji terlalu gede. Rewel, kebanyakan ngomong, kebanyakan komplain, kebanyakan membanding-bandingkan. Dia lebih baik meng-hire orang baru. Dilatih sebentar lah, setahun paling udah ahli lagi. Untuk masa kerja 10 tahun, habis itu keluarin lagi, ganti orang baru lagi. Itulah naturalnya karyawan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dia merasa ketika dia masih ini, oke lah, gue dapat semua, oke, nggak ada masalah. Begitu pensiun, udah nggak bisa lagi. Asuransi kesehatan misalnya. Pensiun beli asuransi kesehatan, kalau pernah dalam historicalnya selama kerja, dia sering cek ke dokter, cek ke laboratorium,
cek asam urat, cek apa namanya jantung segala macam. Begitu masuk asuransi di usia 55, bisa diterima. Tapi klaim bisa apa enggak? Belum tentu juga. Bisa jadi malah non disclosure masuknya. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Sadar nggak? Seorang pensiun di usia 55 tahun itu sama kayak orang baru lulus kuliah. Sama-sama kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol lagi. Jangan Anda sombong, Anda punya 35 tahun pengalaman. Nggak ada artinya, teman-teman. Nggak ada artinya. Anda akan kalah nih bagi orang-orang tua. Anda akan kalah dengan anak yang baru lulus kuliah. Anda akan kalah. Mereka akan lebih kompetitif dibanding Anda. Memang Anda punya link begitu banyak. Punya link begitu banyak. Tapi jangan salah. Anda tidak bisa kompetisi dengan mereka. Saya punya pengalaman, ini pengalaman yang cukup menyakitkan ya. Ketika saya kerja di bank dulu, saya ada satu orang, idola saya adalah kepala cabang Bank BCA. Saya dulu Bank Danamon, sebelahnya itu Bank BCA, selalu sebelahan gitu kan. Kita sama-sama pengurus di apa namanya Perbanas gitu ya. Nah, kebetulan saya kepala cabang, dia juga kepala cabang, cuma dia lebih senior. Kalau BCA itu biasanya kepala cabangnya semuanya senior, di atas hampir 50 tahun. Saya sama kayak Bank BUMN. Kalau Bank Danamon 30 tahun udah jadi kepala cabang kalau Danamon ya. Jadi saya paling muda, mungkin di lingkaran bank swasta saya paling muda. Ketika saya sering dalam Perbanas ngumpul-ngumpul gitu, saya suka tanya kepada beliau karena beliau paling senior di antara kita. Orangnya sangat wise, sangat bijaksana, sangat menyenangkan dan nggak pernah pelit pada ilmu. Pensiun 30, saya umur 32 dia pensiun, lost contact, nggak pernah ketemu. Mungkin 10 tahun yang lalu ketika saya pulang ke kampung saya lagi pagi-pagi lagi olahraga di alun-alun gitu ya. Tiba-tiba saya melihat dia, Pak naik sepeda gitu. Wah, ketemu nih Pak ini. Wah, saya kejar lah karena ini dulu senior saya kejar. Saya sangat sangat mengidolakan dia. Itu hari Rabu kalau nggak salah. Saya kejar gitu. Kemudian saya panggil-panggil. Dia dengar, dia nengok, ngobrol-ngobrol gitu. Saya pikir karena saya olahraga, dia juga olahraga kan. Olahraga Pak, sepeda ya. Tapi saya lihat olahraga kenapa bajunya rapi gitu ya. Enggak, mau ngantor katanya. Loh, usianya mungkin udah 70 tahun. 70 hampir 70 tahun lah. Mau ngantor. Ngantor kemana Pak? BCA. Loh, kok di BCA? Bapak kerja lagi di BCA? Enggak, di koperasi karyawan. Jadi dia sekarang megang karyawan ya, jadi kerja lagi di koperasi karyawan. Umur 70 tahun Bapak Ibu. Ya itu kejadian 10 sampai 15 tahun yang lalu ya. Teman-teman bayangin seorang yang hebat sekali, dulu kepala cabang BCA itu keren banget. Turun dari mobil itu semua orang nunduk. Itu dewa berjalan itu. Kalau nggak diambilin tasnya, wah bisa besok mutasi. Masuk ke sebuah kantor kas yang di ujung gunung sana gitu kan. Sekarang dia kerja lagi di koperasi. So, teman-teman, ketika Anda pensiun, Anda kembali ke titik nol, Anda bersaing dengan anak yang baru lulus kuliah. Kemudian, banyak para pensiunan tidak menyadari permasalahan-permasalahan itu bermunculan ketika dia mulai pensiun. Apa? Kesehatan. Biaya-biaya sangat besar dan dia sudah tidak punya penghasilan rutin. Terus apa? Post power syndrome biasanya. Nggak dihargai, nggak dihormati. Itu permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang dialami oleh para pensiunan. So, bagi para pensiunan yuk ya, yuk siapkan pensiun Anda gitu ya. Nah, pensiun ini saya pikir menarik ya, menarik banget kalau Anda jalani di Prudential. Why? Why? Kenapa orang yang menjelang usia pensiun cocok? Kenapa? Anda dapat teman sesama pensiunan banyak nanti ya, teman banyak dan mereka Anda tapi pensiunan yang keren, pensiunan yang setiap tahun ke luar negeri. Dan nggak ngutang. Dan nggak ya, kalau ketemu yang dibahas itu bukan masalah penyakit, yang dibahas bukan masalah masalah apa namanya cicilan utang, bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah sesuatu yang positif. Nah, bagi Anda yang masih muda, jangan sampai Anda sampai ke titik itu. Kalau Anda mau memulai bisnis, ya sekarang, ketika Anda masih sangat kuat, ketika Anda masih sangat punya energi, Anda bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan apa namanya side hustle gitu loh. Jadi jangan cuma fokus pada pekerjaan Anda. Boleh Anda fokus Anda, tapi ingat Anda punya 20 jam sehari. Kewajiban Anda dibayar dengan gaji itu cuma 8 jam. Sisanya gunakan untuk diri Anda. Ya, kadang-kadang suka persepsi, loh, saya sudah pulang tapi ditelepon bos saya suruh kerja gitu. Anda tidak berani menolak, ya. Kalau orang bule gitu, kalau mau udah saatnya di rumah ya di rumah nggak boleh diganggu.
Ya Anda coba lakukan hal yang sama gitu. Paling kalau dipecat gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau dipecat ya cari kerjaan yang lain. Dua. Atau yang ketiga, ya udah fokus aja di Prudential. Ya. Cuma tadi startingnya aja mungkin agak lebih rendah, tapi jangan khawatir, starting lebih rendah itu bisa bisa menjadi sesuatu yang lebih 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 baik nantinya ke depannya gitu kan. Nah, bagi teman-teman semuanya jangan khawatir ya karena apa namanya? eh, bisnis di Prudential itu bisa menjadi solusi bagi Anda yang saat ini mungkin nggak tahu mesti gimana. Yuk, apa yang bisa dilakukan saat ini? Baik yang menjelang pensiun maupun yang masih muda. Ya, bagi menjelang pensiun jangan khawatir, jangan terus stres berkepanjangan. Cari bisnis tambahan. Ya, kalau punya modal, kalau nggak punya cari kerja tambahan. Ya, kalau nggak punya juga cari kerja lain, dah gitu. Nah, Prudential menawarkan sebuah konsep bisnis sebetulnya. Konsep bisnisnya sebetulnya sama kayak Anda buka kafe gitu ya, buka kafe gitu. Jadi di awal-awal Anda harus kerja dulu jadi pelayan kafe lah, jadi waiter atau jadi waiters gitu ya. Di kafe Anda harus tahu satu cup kopi itu harganya berapa, cara cuci piring gimana, cuci gelas seperti apa, ngepel itu seperti apa. Dari pekerjaan kotor sampai pekerjaan yang administrasi Anda harus paham. Sama persis seperti itu. Di Prudential itu sama seperti itu. Banyak hal yang kecil-kecil Anda harus jalani dulu. Ya, sama kayak Anda buka kafe. Ini saya perbandingan ya, ada sebuah bisnis. Saya yakin Anda semua tahu lah, abnormal cafe ya. Kopi abnormal atau apa sih, warung abnormal lah ya gitu ya. Saya nggak bahas pada saat pandemi COVID kemarin ya. Dalam COVID kemarin anomali. Semuanya pasti bermasalah dan itu anomali. Tapi saya berpikir bahwa potensi bisnis yang dijalankan oleh abnormal. Ya, abnormal itu dijalankan oleh seseorang yang sangat kreatif gitu ya. Dia hampir kurang lebih sekitar 20 tahun, dia mulai tahun 2003, dan akhirnya dia bisa membuka warung abnormal tahun 2014. So, 10 tahun. Dia 10 tahun merintis dari awal mulai membuka dulu nasi goreng apa namanya dulu, nasi goreng yang di Bandung tuh, masak nasi goreng apa, saya lupa namanya, nasi goreng gila atau apa gitu. Kemudian akhirnya dia merintis bisnis, membuka bisnis apa namanya abnormal di tahun 2014. Keuntungan abnormal terbesar dari apa sih? Apakah jual itu? Bukan dari franchise-nya, teman-teman. Dia membuka franchise. Jadi awal 2003 dia merintis bisnisnya, dia belajar dari awal. 2013 ketemu orang yang tepat, ketemu sistem yang tepat, berhasil membuat sistem yang tepat. 2014 dia bikin sebuah warung abnormal. Dan itu luar biasa banget. Konsepnya luar biasa banget. Apa sih yang dijual dari warung abnormal itu? Apa yang dijual sih? Yang dijual di abnormal itu apa sih? Siapa yang pernah ke abnormal? Masa nggak ada yang pernah ke abnormal? Pasti pernah dong. Roti Roti bakar, kopi, Indomie, Indomie, WiFi. Indomie. Indomie yang bagi sebagian orang itu tidak dilirik. Iya. Nista. Rendah kastanya. Pak, saya harusnya ada prestasi, Pak. Kenapa, Bu? Bisa masak Indomie saya hari ini. Wah, bagus, luar biasa. Anda sudah menjadi Iya. abnormal kecil, gitu ya. Iya, Jadi, progres. jadi yang lihat adalah, jangan lihat warung menterengnya abnormal, tapi lihat yang dijual apa. Indomie. Indomie yang kalau Anda beli di hypermart, harganya cuma 2.000 perak. 3.000 sekarang kata istri saya, 3.000. Gitu. Ya, saya nggak pernah belanja soalnya. Ya, let's say lah 2.000 3.000 itu adalah hanya hanya koin, sekumpulan koin. Anda mungkin dibuang. Saya yakin di kantong mobil Anda tuh banyak koin-koin seperti itu, bisa dibelikan Indomie dan buat makan enak. Di abnormal, satu porsi mangkok Indomie itu harganya paling murah 20.000, betul nggak? Iya. Ada edit value di sana. Apalagi kalau ditambahin mozzarella, apa segala macam, jadi berapa? 50.000. Belum minumannya, toppingnya. Minumannya, apa namanya, menu-menu yang lain, segala macam. Kenapa orang mau? Karena di sana ada fasilitas apa? Instagramable tempatnya ya. Tempatnya Instagramable, ada wifi gratis gitu kan. Jadi orang enak nongkrong di sana gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari abnormal ini, teman-teman? Ya, apa yang pelajari dari abnormal itu? Yang kita pelajari dari abnormal itu adalah ada sebuah konsep bagaimana dia mengemas sesuatu yang menjijikkan, maaf dengan kata-kata yang agak kasar, kata apa yang rendah banget levelnya, rendah, nista, bukan level gua, sorry, gua suruh jualan Indomie warung gitu, gak gue banget lah gitu. Tapi si orang ini ngomong, oh no dulu, enggak, gua mau bikin itu kelasnya kafe. Emang ada yang mau? Ada dong, dibikinlah kafe.
Dan orang berbondong-bondong ngantri, dan orang berbondong-bondong minta untuk menjadi franchisee. Anda tahu nggak harganya modalnya? 4,8 miliar dengan asumsi 30 bulan kurang lebih balik modal. Teman-teman, apa yang kita belajar dari abnormal? Ide. Ide membuat sesuatu yang murah, serasa tidak ada kelas, shifting menjadi sebuah produk yang mahal dan dikejar-kejar orang banyak. Yang kedua, Gojek. Gojek sih apa yang dijual awalnya? Jasa. Tukang ojek kan? Tukang ojek. Pertanyaan saya, Anda mau S1 gitu, sarjana jadi tukang ojek sebelum adanya Gojek? Mau? Gak bakal mau. Sorry, itu bukan gue banget. Gue disekolahin mahal-mahal sama mak gue, sama bokap gue untuk jadi karyawan. Tapi ketika adanya Gojek, banyak karyawan-karyawan event manager resign mereka untuk jadi ojek online. Karena pada saat itu income bisa sampai 10 juta. Sekarang sih mungkin udah turun ya. Tapi ini idenya luar biasa. Dua ini sama, Gojek dan abnormal. Mengambil dari realita yang mungkin tidak dilirik mata. Indomie yang murah meriah, Gojek yang nggak level nggak gua banget. Tapi begitu dikemas dalam sebuah bentuk konsep bisnis yang luar biasa, wow, Gojek sekarang sudah bukan lagi aplikasi, sudah menjadi dekakon, bahkan ownernya udah jadi menteri, gitu kan, dengan luar biasa, perkembangannya luar biasa banget, ada GoPay apa segala macam, udah menjadi luar biasa, menggurita, investor luar negeri datang semua. So, teman-teman, belajarlah dari mereka berdua. Karena mereka berdua pintar ngemas. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari. Yuk, kita kemas sekarang. Apa sih persamaan abnormal Gojek dengan asuransi? Ada yang mau berpendapat? Apa persamaannya? Jasa Pak Jasa Pak Ejo, Jasa. bidang jasa. Abnormal bukan jasa, Pak. Jual barang. Iya kan? Abnormal jual barang, Pak. Jual makanan. Sama-sama jualan. Jualan. Ya, jualan boleh lah, sama lah. Oke, terus? Apa? Jualan. Mulai dari hal yang mudah dan murah dari awal. Iya, Jelas. betul. Dari yang tidak dipandang Yes, menjadi sesuatu yang luar biasa. betul Pak Subhan. Benang merahnya itu, teman-teman. Kenapa saya ngomong bersemangat sekali masalah Gojek dengan abnormal? Karena dua hal ini menyadarkan saya persamaan antara bisnis asuransi dengan abnormal dan Gojek. Apakah ada yang bangga menjadi agen asuransi? Atau Anda ditanya ini, lu sekarang kerja di mana? Langsung alasannya banyak. Enggak, itu sekarang aku jadi ini perencana keuangan segala macam. Saya yakin untuk Anda awal-awal untuk ngomong, saya sekarang di asuransi, mikirnya panjang banget. Kenapa? Malu. Betul nggak sih? Ada yang bangga, aku mau jadi agen asuransi. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Yang ngomong kayak gitu hanya anaknya agen asuransi. Anaknya agen asuransi baru, aku mau jadi agen asuransi kayak mama papa. Kenapa? Karena dia mengalami diajak keluar negeri sama papa mamanya. Tapi kalau dia tidak ada pengalaman agen asuransi, tidak ada sejarah agen asuransi, saya yakin tidak ada satu orang pun yang bermimpi jadi agen asuransi. Tapi banyak. Ada anak yang bukan anaknya dokter, bukan anak-anaknya insinyur, bertanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi agen asuransi. Kagak ada, teman-teman. Nggak ada. Karena mindset orang, asuransi adalah sesuatu yang nista, sesuatu yang rendah. Agen asuransi adalah pekerjaan haram. Ya, orang yang bermimpi masuk surga, tetapi nggak bisa, akhirnya masuk neraka pun hanya bagian paling bawah. Jadi agen asuransi adalah warga neraka paling bawah, keraknya neraka, gitu ya. Jadi banyak orang punya persepsi begitu dari agen asuransi, termasuk saya. Saya pun punya persepsi seperti itu di awal. Ya. So, dari sini kita bisa belajar, teman-teman, bahwa ternyata menjadi seorang pebisnis asuransi jiwa, itu adalah sesuatu yang menarik. Karena ada contohnya.
Dua bisnis ini contoh, mereka berhasil shifting, meningkatkan, menggeser dari sebuah bisnis yang nggak jelas dari bisnis yang sangat menarik. Indomie, tukang ojek, menjadi bisnis yang miliaran, bahkan triliunan. Dekakon, ya, itu keren banget, luar biasa. Tentunya nggak serta-merta, hanya Indomie doang, hanya tukang ojek doang. Enggak, turunannya banyak. Nah, dibutuhkan kreativitas. Sama, agen asuransi nggak cuma jual asuransi doang kan, ada banyak yang lain. Rekrutmen, ada ini. Rekrutmen sama kayak buka franchise. Sama persis seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya adalah keren, yang harus Anda pikirkan. Yuk sekarang kita bandingkan dengan bisnis kita. Bisnis Anda, bisnis kita semuanya. Yang namanya bisnis pasti ada utamanya. Apa sih yang utamanya? Jualan, betul. Jualan. Jualan apa? Abnormal jualan Indomie. Gojek jualan jasa. Nganterin sekarang udah banyak, lini bisnis udah banyak. Tapi kita jualan apa sih? Jualan produk asuransi kan, gitu kan. Nah, lalu produk asuransi yang kayak apa? Nah, mungkin secara konsepnya kurang lebihnya seperti ini. Ya, produk asuransinya. Oh iya, bentar. Ya. Tapi bisa beneran zoom-nya nggak aku? Waduh. Bentar ya. Oke, jadi bisnis apa sih yang Anda lakukan sebagai seorang pebisnis prudensial? Apa sih bisnis prudensial sebetulnya? Bisnis prudensial sebetulnya basicnya, ya, sama kayak abnormal, basicnya adalah jualan Indomie. Gojek basicnya adalah jualan jasa, jadi tukang ojek, gitu ya. Nah, bisnis prudensial basicnya apa? Jualan asuransi. Ya, cuma kita kemas dalam bentuk yang namanya financial planning, perencana keuangan. Jadi kita bicara hal-hal yang harus kita lakukan adalah salah satunya adalah seperti ini. Ngemas, menata keuangan keluarga. Jadi Anda sebagai perencana keuangan keluarga, kerennya gitu ya. Kalau bahasa resminya adalah tenaga pemasar asuransi jiwa, gitu ya. Jadi ada income keluarga kan dibagi dua, ada 90% yang dibelanjakan untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, dan 10% adalah dibagikan atau disedekahkan untuk terserah, mungkin ke lembaga agama atau kepada lembaga sosial, terserah. Jadi 10% ini adalah tidak semua adalah haknya kita. Di dalam income kita terdapat haknya orang lain katanya begitu ya. Jadi 10% lah sisakan ke yang lain. Sedangkan 90% ini income ini kita bagi dua lagi, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah membeli kenikmatan, membeli kenyamanan. Jadi Anda boleh menikmati hidup ini, tapi maksimal hanya 60% saja dari income Anda. Untuk apa? Bayar biaya hidup, bayar apa segala macam gitu ya. Maksimal 60 ya. 10% disumbangkan, 30%-nya bagi dua. 20% untuk kita simpan, untuk masa depan. Kalau kita sehat, kalau kita pensiun kelak, maka ini akan bermanfaat buat kita. Tapi kita tidak selamanya sehat. Kita suatu saat pasti akan mengalami yang namanya masalah. Ya, bisa jadi kita sehat sampai tua. Bagus, artinya ada porsi 20% dari income kita yang menopang kita di sisa hidup kita. Pensiun di usia 58, pensiun di usia 60, kemungkinan kita meninggal di usia 80 tahun. Ada 20 tahun. 20 tahun usia pensiun itu kurang lebih hampir sama ketika usia Anda bekerja. Loh. Ya, kalau Anda lulus S1-nya telat gitu ya, ngerjain skripsi nggak selesai-selesai, baru lulus di usia 28, kerja, pensiun usia 60, 30 tahun Anda kerja. Ya. Tetapi kalau Anda pensiun umur 55, 60, let's say 60 pensiun deh, mungkin Anda sampai usia 90 tahun, ada 30 tahun juga. Sama, kerja, pensiun. Waktunya sama, durasinya sama. Yang satu mengumpulkan uang, yang satu menghabiskan uang. Anda tidak bisa selamanya tergantung pada anak. Ya. So, kumpulkan 20% dana ini untuk menghidupi Anda dengan asumsi Anda sehat walafiat sampai usia 90 tahun. Kalau toh pun ada sakit-sakit, ada 10% dana yang Anda pakai untuk menjaga. Jangan sampai sakitnya Anda dari usia Anda masuk sampai usia nanti Anda 90 tahun, Anda menghabiskan porsi 20% yang Anda investasikan. Jadi 10% itu untuk menjaga 20%-nya. Ya, bahkan ada produk yang bagus juga yang untuk menjaga yang 60%-nya itu. Ya, jadi 10% itu cukup untuk menjaga 20% dan 60%. Bahkan bisa sampai dengan 100%. Bahkan bisa juga untuk disedekahkan. Nah, inilah pentingnya namanya proteksi.
Jadi proteksi cukup 10% saja, itu sudah sangat cukup untuk menjaga income hingga 100% tetap ada. Apapun yang terjadi pada Anda, entah Anda sakit kritis, Anda tetap produktif tapi sakit-sakitan, harus masuk rumah sakit, dan atau mungkin Anda meninggal dunia di tengah jalan. Ya, artinya ada keluarga yang harus Anda tanggung sampai usia tertentu. 10% saja. Nah, tugas kita cuma itu, Bapak Ibu. Tugas kita cuma itu doang. Hanya minta 10% dari income keluarga untuk dialokasikan pada sebuah rekening ya, atau kita ngomongnya apa sih? Pada sebuah akun di perusahaan asuransi jiwa prudensial, dan itu bisa menjamin atau memproteksi finansial keluarga Anda. Pasti akan ada duit masuk ya, sehat walafiat tetap bisa. Kalau ataupun ada sakit-sakit juga bisa, sakit kritis yang nggak bisa lagi Anda produktif, tetap bisa di cover. Atau mungkin di tengah jalan Anda harus check out gitu, itu bisa cover. Nah, tugas Anda hanya mensosialisasikan ini, teman-teman. Hanya ini doang yang Anda sampaikan. Nah, ngomong sederhana seperti ini, pertanyaan berikutnya, apakah cukup untuk kita nantinya untuk bekal bekal nanti untuk kita hidup di hingga pensiun kelak gitu kan, sampai kita harus resign dari pekerjaan kita, cuma ngomong begini kita bisa? Yuk nanti kita hitung bareng-bareng ya. Oke, yuk, saya punya tools untuk menghitung ya, namanya, bentar ya, saya buka toolsnya dulu. Ini ada tools ya, namanya tools menghitung biaya hidup ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Di Voga ada tuh tools untuk menghitung biaya hidup, simulasi biaya hidup. Jadi kalau misalnya nih, suruh dirinci mereka, ya, biaya SPP, uang saku, cicilan bulanan, premi asuransi, telepon, asisten, sopir, karyawan, belanja bulanan, belanja harian, kebutuhan rumah tangga, membership, service charge misalnya apartemen, atau membership bulanan apa tuh, misalnya kayak gym atau apalah gitu ya, transportasi, bensin, segala macam, termasuk e-tol, e-money, perawatan diri, salon, skincare gitu ya, barbershop, sedekah ke orang tua atau sedekah ke pihak lembaga sosial atau lembaga agama, memberikan pada orang tua, dana darurat segala macam. Anda coba susun angka-angkanya, nanti akan muncul biaya tahunannya berapa. Contoh ya, misalnya SPP-nya, saya bikin nomornya 10 juta deh. Ya, saya bikin sama semua ya, 10 juta semuanya, biar nanti kita lihat. Oh, yang 100 juta deh, kelebihan 01. 40 juta. Maka totalnya 40 juta. Nah, kita akan kelihatan total biaya keluarga 480. So, paling enggak butuhnya kalau kita ngitung proteksi income, kalau kita ngomong proteksi income, paling enggak butuh 1,2 minimal 2,5 tahun, atau idealnya 5 tahun 2,4. Ini baru 40 juta sebulan. Bagaimana kalau income biayanya harus lebih dari itu? Pasti akan lebih dari itu. Nah, untuk mendapatkan ini berarti dia harus beli polis dong. Nah, polisnya apa nih? Nah, katakanlah polisnya polis Puranugrah misalnya, kalau yang masih hidup berarti kesehatan sama proteksi income, PCB 88 atau PKKS. Nah, misalnya masing-masing satu keluarga ini mengalokasikan, kalau 40 juta berarti income-nya mungkin sekitar, let's say deh 50 juta ya income-nya sebulan ya. Jadi kita minta 10% deh dari 5 juta sebulan. 5 juta sebulan, komisi Anda berapa? Ngomong bohong 20% deh. Lumayan dong 1 juta. 1 juta sebulan. Nah, 1 juta sebulan ini kalau satu keluarga. Kalau Anda bisa jual pada 5 keluarga, jual 5 juta per bulan. Memang, sekali lagi saya bilang, startingnya memang Anda cuma 5 juta UMR doang. Iya, di tahun pertama. Tapi nanti, sampai pada satu ujung, income kita gede banget. Yuk kita lihat yuk. Kita ngitung aja dari sini. Anda masuk ke Learning Tool, kalau Anda ada buku How to Start Trade, hitung-hitungan yuk, potensi income yuk. Ya, kita hitung-hitungan potensi income. Nah, di sini nih, ya, di sini. Anda bisa buka, sambil buka juga boleh. Buku How to Start Trade, buku ini ya. Misalnya nih, 200 juta AP apa? API aja Anda targetnya. 200 juta API itu paling enggak akumulasi 20 juta premi 1 bulan.
20 juta premi, kalau satu keluarga aja udah dapat 5 juta, kan cuma 4 keluarga 1 tahun. Oke? 4 keluarga 1 tahun. Plus Anda ngajak 4 orang atau 5 orang, lakukan sama seperti Anda. Tapi target mereka nggak segede Anda. Mereka cuma 10%-nya aja dari Anda. So, Anda sendiri 200 juta, kemudian tim Anda 5 orang masing-masing 20 juta. Artinya mereka cuma 2 juta setahun. Ya. 2 juta doang setahun premi akumulasi. Ada 20 juta premi akumulasi setahun. Jadi kalau misalnya premi akumulasinya 20 juta, dipukul rata lah 10 bulan. Berarti kan cuma 2 juta 1 bulan. 2 juta 1 bulan, 500.000 1 minggu. 10 bulan. Achievable banget. Doable banget gitu loh. Nah, lakukan seperti itu ya sambil ke depannya Anda ngajak orang terus. Memang di tahun-tahun pertama income Anda cuma 7 juta. Ya, 7 juta doang income Anda. Asumsi jangan 30 deh, 20% deh. Ini asumsi bisa Anda rubah ya, 20%. Income Anda kurang lebih 5 juta. 25 deh. 25 yang tahun kedua 15 deh. Oke. Jadi, income Anda di tahun pertama itu cuma 5,8. Lebih kecil dari income Anda di kantor. Kalau Anda seorang manajer dengan gaji mungkin 25 juta sebulan. Tapi jangan salah teman-teman. Kalau Anda setiap tahun mempromosikan 2 orang, ya, ngajak di tahun pertama ngajak 5, kemudian di tahun-tahun berikutnya ngajak 2 dan refill 2 orang ada promosi seperti Anda tahun lalu. Maka income Anda tahun depan sudah 22 juta loh. Sudah hampir sama dengan income Anda yang sebagai seorang manajer di kantor. Ya. So ini bagusnya di bisnis ini adalah semakin ke depan Anda bertahan saja. Anda lakukan yang sama setiap tahun, tidak perlu harus improve macam-macam. Lakukan yang sama terus. Maka di tahun kedua udah 22, tahun ketiga 37, tahun keempat 65, tahun kelima 148, teman-teman. Ya. Tadi saya bilang, di tahun 10 Anda udah pasti dapat 300 juta. Saya bilang begitu. Loh, kok 300 juta? Kok di situ 36 miliar? Gitu ya. Kok di sini 36 miliar? Oke, ini adalah pola pikir saya. Kalau Anda bisa melakukan duplikasi sempurna, rekrut 5 di tahun pertama, promosi 2 di tahun kedua, dan seterusnya, rekrut 2 orang di tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke-10, dan orang-orang di bawah Anda pun melakukan seperti Anda, duplikasinya sempurna. Mereka jualan pribadi 200 di tahun pertama, di tahun kedua dan ketiga mereka terus melakukan rekrutmen. Dan 200 ini setiap tahun ya, setiap tahun jualan 200 juta aja setiap tahun. Jadi nggak pernah start club, nggak pernah apa. Tapi minimal dia harus jualan terus setiap tahun. Income dia di tahun ke-10 akan 36 miliar. Syaratnya adalah duplikasi sempurna. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak duplikasi sempurna? Pasti ada dong margin error. Nah, saya cuma bilang, let's say margin error-nya 50%. Ada separuh dari tim Anda yang tidak bisa melakukan duplikasi sempurna seperti Anda. So, 18 miliar per bulan? Oke dong. Oh, itu oke banget 10 tahun yang akan datang. Terus Anda masih ketawa. Bullshit. Oh, maaf ngomong saya ya. Oke deh, margin error 90%. Yang bisa Anda duplikasi cuma 10% aja. 10% dari 36,6 miliar itu sama dengan 3,7 M loh satu bulan. Itu cuma 10% tingkat keberhasilannya. Masih nggak percaya? Ya sudah deh, 99% gagal. Yang sukses cuma 1%. 1% aja Anda sukses. Anda maintain terus apa? Rekrut 2, promosi 2, rekrut 2, promosi 2. Anda hanya bisa konsentrasi fokus kepada 20 AD aja. Ini kan 2056 AD di bawah Anda. Duplikasi sempurna. Anda fokus pada 20 AD. 2 saja, 2 layar ke bawah. Yang Anda rekrut sendiri dan direkrut oleh rekrutan Anda. Anak dan cucu. Anda fokus ke 2 orang itu saja. Dan mereka lakukan yang sama seperti Anda. Dan total grup Anda cuma 20 AD di bawah Anda. 1% dari 36 miliar itu sama dengan 367 juta. Worth it nggak diperjuangkan? Pertanyaan saya ke teman-teman. Bagi Anda sekarang usianya 47, 48, 50, 10 tahun lagi usia Anda baru 60 tahun, 62, 63. Masih oke lah, masih bisa mencari kenikmatan, masih bisa mencari kebahagiaan di luar gitu ya, jalan-jalan ya, vacation itu masih bisa lah, asam urat obatnya masih bisa kebeli lah gitu ya. Nah, artinya 10 tahun yang akan datang bagi Anda para pensiunan 58 tahun pun 10 tahun yang akan datang 66, 68, 69, Anda punya income 370 juta, itu worth it banget Anda perjuangkan. Pensiun Anda nanti 10 tahun yang akan datang adalah 370 juta.
pensiun terbesar. Tidak ada seorang karyawan pun yang memiliki pensiun 370 juta. Even presiden juga nggak nyampe segitu pensiunnya. So, pertanyaan saya, worth it nggak diperjuangkan angka sekian? Sangat worth it, teman-teman. Jadi, nggak usah muluk-muluk ngomong miliar-miliar deh. Ngomong margin error 99% saja, Anda punya potensi 10 tahun yang akan datang adalah 365 juta per bulan. 10 tahun yang akan datang. Ini hebatnya bisnis. Karena apa? Anda membuka franchise terus setiap tahun. Setiap tahun Anda memiliki 2 orang membeli franchise Anda. 2 orang terus. Membuka franchise seperti abnormal. Dan Anda membuat sistem. Sistem ini biar terduplikasi dengan mudah. Voga Digital posisinya di situ. Membantu Anda tidak usah pusing bikin sistem. Kami siapin sistemnya. Tugas Anda cuma tinggal rekrut, tugas Anda cuma tinggal ngajak mereka, maintain ya, kasihkan ke Voga. Voga pula yang maintain tim Anda. Dengan cara Anda bisa belajar di sini dengan saya, belajar dengan Voga, Anda tim. So, tugas Anda cuma tinggal rekrut, ngomong. Itu saja yang Anda lakukan. So, 10 tahun yang akan datang, kita semuanya akan punya uang pensiun 365 juta per bulan. Setuju? Setuju nggak? Nggak mau? Setuju, Pak. Ya ampun, ini keren banget. Ya Allah, tercerahkan lagi saya. Ya dong. Dapat pencerahan. Sesederhana itu, teman-teman. Nggak usah Yes. muluk-muluk, nggak usah mikir-mikir. Yang Yes. penting rekrut 2, promosi 2, udah itu doang. Maintain, ikut Voga. Sesederhana itu. Ya. Agree. E-booknya, Pak Hejo, ikut Voga Digital. Modalnya cuma 578.000. Udah, that's it. Itu doang. Teman-teman, semuanya adalah mudah. Asal Anda bisa membuat mindset yang benar. Di diri Anda dulu. Nggak usah ngomong orang lain, tapi diri Anda dulu. Anda punya mindset yang benar, semuanya akan mudah. Tapi kalau Anda mindset-nya nggak benar, semuanya pasti akan sulit. Karena apa? Diri Anda yang ngerem. Ya, saya sering ngomong gini sama keluarga saya. Ini tadi tensinya naik ya, sekarang tensinya udah mau turun. Jadi gini, kadang-kadang kita mengalami masalah dalam kehidupan. Benar nggak? Kadang-kadang ada merasa gini, waduh kok kayaknya kok nggak ada duit, waduh kayaknya kok komisinya nggak cair nih hari Selasa, padahal udah hari Selasa nih komisinya nggak cair gitu ya. Hari, mungkin Rebo prudensinya lupa mungkin Rebo gitu. Ternyata Rebo nggak cair juga gitu kan. Udah cicilan sudah mulai banyak segala macam. Kadang-kadang kita merasa udah mulai goyah keyakinan kita. Teman-teman, ya percayalah. Anda punya Tuhan yang luar biasa. Anda punya kekuatan maha dahsyat di atas diri Anda. Di samping rasa percaya diri, Anda juga punya Tuhan yang menjadi backing-annya Anda. Kalau Anda sampai tidak yakin Anda besok bisa dapat duit atau tidak, kalau Anda sampai tidak yakin besok bisa makan atau tidak, kalau Anda sampai tidak yakin besok bisa promosi atau tidak, kalau Anda sampai tidak yakin besok bisa merekrut atau tidak, Anda sudah menghina Tuhan Anda. Ya, Anda sudah tidak percaya pada kekuatan Sang Ilahi. Yakin, sepanjang niat Anda baik, sepanjang niat Anda positif, pasti semuanya. Yakin. Ya, jadi ingat, ketika Anda mulai sanksi, Anda sudah mulai menyaksikan kekuatan Sang Ilahi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Yakin saja bahwa Anda pasti bisa. Oke? Setuju? Setuju ya? Sip. Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Keren banget, Bapak. Yakin, Yuk, keren banget, yakin. Sekarang kita lanjut. Lah, terus caranya bagaimana? Gitu ya. Udah yakin, oke. Terus gimana kita ngapain? Iya, gimana ya? Gitu. Kita bingung mau ngapain. Jangan khawatir, Bapak Ibu, ada Voga. Ya, Voga ada, Voga hadir di sana. Kalau Anda misalnya nih ya, Anda belum punya dana 500.000 setahun. Jangan khawatir, sekarang Voga lagi ada promo nih 250.000 6 bulan. Ayo, masa nggak bisa sih nyisihkan 250.000 doang per 6 bulan? At least minimal sampai akhir tahun loh. 250 dibagi 6, artinya 1 bulan cuma berapa tuh? Cuma 40.000 ya? 40.000. 42.000. Satu hari nggak nyampe 2.000 loh, teman-teman. Artinya, itu jauh lebih murah daripada Anda pipis di pom bensin. Ya, lebih murah. Lebih murah daripada Anda
bayar parkir di Indomaret atau di Alfamart yang katanya parkir gratis, tapi tetap aja ada parkirnya ya. Jadi itu tetap lebih murah loh teman-teman. Yuk gunakan itu, sisihkan itu untuk paling nggak membantu Anda. Voga Digital adalah support system, membantu Anda menyiapkan sistem. Kenapa Abnormal bisa sukses? Karena dia punya sistem. Kenapa Gojek bisa bagus? Karena dia punya sistem. So Anda sekarang kami bantu dengan sistem. Tugas Anda di depan sebagai CEO untuk diri Anda. Anda adalah CEO untuk masa depan Anda. Anda adalah CEO dan arsitek bagi masa depan Anda. Kami, Voga, adalah orang di belakang Anda, mendukung. Ayo Pak, kamu butuh apa? Kita siapin sistemnya. Semudah itu, sederhana itu. Oke. Nah, bagi Anda yang misalnya masih berpikir bahwa even 250 masih terlalu mahal, oke, kalau memang Anda masih mahal, saya kasih alternatif yang kedua. Silakan Anda beli buku e-book How to Start Right. Karena di situ sudah ada guidance-nya jelas dari awal sampai akhir. Yuk, saya buka lagi e-book-nya, biar Anda bisa paling nggak paham dulu. Mana nih? Ini ya. Jadi ini e-book-nya. Kalau ini Anda bisa menghitung sendiri nanti, silakan Anda bisa mensimulasikan lagi ya. Ini saya coba, saya buang dulu coba. View-nya jadi full screen. Oke, nah. Jadi tadi nih, nah kalau Anda ingin membaca lagi tulisan saya tentang abnormal, di sini ada. Ya, di sini ada tentang abnormal nih. Jadi di sini pun business mindset itu tentang abnormal, tentang Gojek saya bahas panjang lebar di situ. Anda bisa baca lagi tulisan saya di situ. Nah, kemudian how to start adalah cara kita prospek. Nah, sekarang kita bicara masalah apa namanya? Apa yang harus Anda lakukan? Jangan khawatir, di situ sudah ada sales script-nya juga sudah saya buat, apa namanya? Sales ID-nya sudah saya buat. Jadi kalau misalnya saya mesti ngomong apa ya, di sini sudah ada semua. Misalnya contoh, saya mau jualan buah anugerah, tinggal klik aja, maka dia akan muncul. Nah, Anda tinggal baca nih, Bapak prospek, segala macam. Ini sudah saya ajarin juga. Jadi sistemnya sudah saya siapin, sistemnya sudah kita buatin, cara untuk jualan sudah ada. Kemudian cara untuk melakukan yang, apa namanya, rekrut juga ada. Misalnya mau rekrut orang, nggak bisa ngomong rekrut, baca aja deh. Rekrut ini ada how to rekrut, ada recruiting script. Di sini pun ada. Tuh targetnya apa. Nanti akan saya tambahin terus, sampai banyak. Gitu ya. Sampai banyak banget. Oleh karena itu, ini adalah starting awal. Dan jangan khawatir, Anda cuma ngeluarin duit sekali aja untuk beli buku. 78.000 aja, sekali aja. Kedepannya begitu saya update, Anda nggak usah bayar lagi. Otomatis buku ini akan update selamanya. Ya. Kemarin belum ada Pura Anugerah, sekarang ada Pura Anugerah. Otomatis begitu kami update dengan Pura Anugerah, Anda pun bisa membaca tentang Pura Anugerah. Ya, nggak usah bayar lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa, aduh, gue nggak punya duit, masa sih ngeluarin duit 78.000 aja masih nggak ada, nggak niat kerja dong kalau begitu, nggak niat bisnis dong kalau begitu. Orang bisnis aja, mau bisnis apa deh? Mau bisnis buka warung, mie ayam katakanlah. Anda harus beli gerobaknya, Anda harus beli mie-nya, Anda harus beli pancinya, beli wajan, beli botol segala macam. Nah di Prudential Anda cuma beli buku saya 78.000. That's it, semurah itu. Kalau ingin dibantu lagi dengan tools yang lebih bagus, jadi member Voga Digital, maka akan banyak yang bisa Anda lakukan di sana. Ini contohnya buku How to Start Right ya. Buku balik lagi ke How to Start Right. Ini lengkap semua, mulai dari rekrut, mulai dari pola pikir, kenapa Prudential, kemudian cara rekrut, dan beberapa hal yang harus Anda ketahui. Di sini udah semua. Nah, sekarang bagaimana cara prospek? Di sini Anda bisa belajar how to prospek. How to prospek sudah saya jelaskan. Cara prospek gimana sih? Nah, sekarang yang saya akan sharing adalah cara prospek secara digital, teman-teman. Ya, secara digital ini artinya kita akan prospek secara menggunakan WA, bukan dengan cara yang cara yang konvensional, ketemu tatap muka segala macam. Ya, itu tetap Anda lakukan. Ini nyisipin di dalam. Oh ya, kalau cara pendapat hubungi Voga Admin, Bu, hubungi Voga Admin. Silakan buka, nanti Voga Admin akan bantu Anda untuk akses, membuka akses untuk buku How to Start Right. Teman-teman di sini apakah sudah ada di grup Voga? Ada yang belum ada di grup? Saya udah kirim chat lagi. Silakan Anda join di grup, karena nanti beberapa link akan saya kirimkan ke sana, biar Anda bisa tahu cara saya melakukan prospek secara digital. Silakan Anda join. Saya akan kirimin contoh-contohnya. Ya, oke. Prospek. Nah, sekarang kita bicara how to prospek. Tadi saya bicara business mindset, udah bicara masalah konsep proteksi. Nah, yang ketiga adalah cara kita ngomongnya. Teman-teman, ada dua tipe orang untuk mulai ngomong. Satu adalah dia belajar dulu sampai ahli, baru berani ngomong. Atau tipe yang kedua, belajar langsung hajar aja.
ngomong. Berani banget dia, banyak salahnya. Ada tipe yang mana? Belajar dulu sampai ahli baru ngomong, atau ada udah hajar aja, yang penting gue ngomong aja dulu. Salah-salah ntar bisa diperbaiki. Anda tipe yang mana, teman-teman? Ada tipe yang mana? 1 atau 2? Belajar dulu atau nggak usah, hajar aja gitu. Ada tipe yang mana, ayo? Bahkan saya tanya di... Hajar aja, Pak. Nah, hajar aja. Hati-hati kalau hajar. Nanti pas komplain, Anda nangis. Sambil dong, sambil belajar. Gini, Pak, saya ini ada produk bagus banget. Pro Anugrah. Pro Anugrah ini keren banget. Pokoknya nanti Bapak masuk, Bapak usia berapa sekarang? 30 tahun. Nanti 61 akan keluar. Total kontribusi 100% dijamin. Pada prakteknya nggak keluar 100%. Terus Anda dikejar-kejar, digugat ke pengadilan, dilaporin ke polisi penipuan. Ayo, gimana? Gimana kalau Jadi puyeng. puyeng dong? So, teman-teman, saya menyarankan, bolehlah Anda masuk, bolehlah Anda jualan, tapi pastikan jualannya benar. Ya. Nah, dilema nih. Kalau Anda belajar dulu, takutnya modalnya habis. Modal apa? Emang bisa modal Anda habis di Prudential? Bisa nggak sih modal habis? Bisa nggak sih modalnya habis? Teman-teman? Memori otaknya penuh, Pak. Iya. Modal habis adalah Anda lewat golden moment. Ya, itu modal habis. Anda punya uang 1 miliar pun nggak kepake di Prudential. Energi habis, golden moment-nya habis. Mau jadi agen? Mau, siap, belajar terus 3 bulan. Nggak, hanya lewat, udah. Ayo training. Enggak, ntar aja. Enggak malas. Ini proses, iya lantaran. Pernah nggak ngalamin itu, teman-teman? Ada yang namanya golden moment. Golden moment itu tidak lebih dari 3 bulan, teman-teman. 3 bulan. Pertanyaan saya, yakin Anda bisa menguasai semua dalam waktu 3 bulan? Iya, bagi orang yang keinginannya sangat kuat dan memang dia suka belajar. Tapi bagi orang-orang yang mungkin slow learner, saya tuh orangnya slow learner. Saya kalau belajar tuh lama. Setahun baru ngeh saya. Tapi begitu ngeh banget gitu loh ya. Tapi saya juga bukan tipikal yang bisa sabar. Saya maunya cepat, tapi begitu mau jalan, emang iya. Jadi keraguan-raguannya saya lumayan kencang gitu. So, waktu itu yang saya lakukan adalah di samping saya belajar di kantor, saya juga sering nongkrong sama leader saya. Jadi saya suka banyak belajar. Permasalahannya leader saya juga ngajarnya suka salah. Karena leader saya juga masih baru, kita sama-sama belajar, aja kita menggunakan asumsi. Dia pakai asumsi dia, saya terima, saya tambahin asumsi saya. Jadi begitu di lapangan, jadi beda. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman-teman. So, untuk menghindari itu terjadi, Voga langkahnya sudah sangat pas. Karena semua skrip, semua konsep sudah kita buat. Yang buat siapa? Saya tentunya, dan juga teman-teman yang lain. Saya sudah cukup lama lah di asuransi lah ya, lebih dari 10 tahun, tentunya sudah cukup pengalaman. Jadi Anda sudah saya bekali dengan sebuah skrip, sudah saya bekali dengan sebuah konten, sehingga tugas Anda cuma tinggal mencari orangnya dan membagikan konten yang sudah saya buat. Sangat mudah dong, daripada Anda harus cari, saya mesti ngomong apa ya, saya mesti segala macam. Jadi tugas Anda sekarang cuma tinggal cari orangnya. Kalau orangnya belum ketemu, jauh, jangan khawatir. Yang penting Anda punya nomor WA-nya. Cari orangnya, kalau nggak ada juga, cari nomor WA-nya. Setelah itu Anda tinggal mikir, saya mau cerita apa ya? Nah, itu. Jadi cuma itu doang sekarang. Cerita tentang apa ya? Tentang kesehatan. Cari aja materi kesehatan di Voga. Semuanya akan ada. Ya. Kalau Anda nanti sudah jadi member, maka Anda akan kita bekali dengan yang namanya Voga Passport. Ini nih Voga Passportnya, seperti ini bentuknya. Voga Passport. Bukan. Ini Voga Passport. Oke? Sudah? Sudah kelihatan yang warna abu-abu? Voga Digital Passport. Contoh, ya, contoh. Anda menjadi agent nih, kurang dari 1 bulan. Ya, sudah mulai training 3 kali, sudah BOP, sudah training dasar, dan sekarang tinggal Anda sudah harus mulai mendeklar diri Anda bahwa Anda adalah seorang
Sekarang tidak lagi seperti dulu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, sebagai seorang tentara, polisi, atau apa, atau dokter, tapi sekarang Anda juga fokus juga di bidang yang lain, yaitu adalah edukasi masyarakat tentang keuangan dan asuransi. Jadi, posisikan diri Anda, brandingkan diri Anda, bahwa Anda sekarang memiliki juga kegiatan yang lain, di samping kegiatan yang rutin selama Anda lakukan selama sekian tahun terakhir. Anda sekarang fokus pada pengembangan profesi baru, yaitu sebagai seorang financial educator. Gitu ya. Nah, edukator kan keren banget ya. Menjadi seorang edukator artinya dia memiliki kemampuan menguasai materi dengan sangat baik. Nah, orang akan lebih senang ngobrol dengan guru karena dia lebih memahami, lebih senang diskusi dengan dosen yang dosen lebih ahli karena dia belajar teorinya dengan sangat kuat. Nah, Anda harus branding diri bahwa Anda sebagai seorang financial educator. Contohnya ada sebuah contoh yang saya ambil dari Voga Script ya. Jadi pertama kali adalah ada branding dulu. Nah, kalau nanti Anda jadi member, tapi ini khusus untuk member yang member yang VIP ya, contohnya saya ambil dulu deh, saya ambil dulu branding diri ya. Tek, makanya akan mantul ke sini. Nah, ini langsung masuk ke sini, saya copy, kemudian saya kirimkan di grup Voga Digital. Sudah terima? WA di grup Voga Digital? Terima Pak, terima. Terima ya. Sudah terima ya. Nah, itulah cara awal Anda melakukan branding diri. Selamat pagi, senang sekali per hari ini saya akan secara rutin berbagi informasi tentang perencanaan keuangan. Semoga tulisan ini bisa menambah pengetahuan, gitu ya. Klik coba linknya. Pada saat saya kirim ada foto saya nggak? Ada foto saya nggak? Keren kan foto saya kan? Ganteng. Ada, Pak. 10 tahun lebih muda. Waduh, buset, itu aja tua. Apalagi Tapi kalau di Zoom beda. gitu ya, ya Zoom itu suka menipu, Bu. Nah, Anda buka coba linknya sekarang, ya. Anda buka linknya sekarang. Nah, link itu di situ akan muncul ada apa di situ? Ada yang namanya landing page, Bapak Ibu. Ya, landing page. Anda coba baca lihat landing page-nya. Saya coba sharing landing page dari sisi ini ya, websitenya ya. Karena itu nanti tampilannya website. Pak, boleh nanya nggak? Boleh. Ini saya kan mau bagiin yang 18 penyakit yang dikecualikan dalam setahun sama nasabah, calon nasabah. Nah, itu saya klik di VIP member, tapi udah ketemu nih penyakit yang dikecualikan. Nah, cara bagikannya itu gimana? Bentar, Bu. Sebentar ya. Sabar, Bu. Ini saya baru cerita dulu konsepnya dulu nih ya. Tapi nanti saya catat, Bu. Nanti saya catat. Saya akan masukkan lagi. Bentar, saya join Zoom pakai handphone ya. Ya. Oke. Jadi saya masuk ke sini dulu deh. Nanti saya jawab dulu deh. Saya jawab ini. Nah, kalau Anda buka via apa namanya? Via handphone kan tampilannya memanjang gitu ya. Iya, betul. Kalau di laptop bisa juga tampilannya seperti ini. Jadi ada foto saya, ada sebuah tulisan Life is more easier with life insurance. Ini sudah branding nih. Sudah branding bahwa Anda adalah seorang nggak jauh-jauh dari asuransi, tapi brandingnya yang keren gitu loh. Branding keren gitu loh. Ambil contoh, misalnya orang ingin tahu, wah, ada apa nih si Herman? Kok join sini? Dia ada 3 nih, proteksi, pelayanan, peluang. Dia kan coba, proteksi apa sih? Coba klik aja, klik proteksi. Coba klik yang proteksi coba. Bentuknya kan seperti ini. Betul ya? Iya. Nah, muncul tuh ada foto saya, ada apa namanya? Ada pilihan, ada tombol warna merah. Nah, coba klik deh. Proteksi jiwa seumur hidup dan dana pensiun. Klik aja, klik. Nah, ini sudah masuk ke edukasi tentang Puranugrah, teman-teman. Ini edukasi Puranugrah. Jadi Anda bisa cerita Puranugrah tanpa Anda ngomong, ya. Anda bisa edukasi Puranugrah tanpa Anda ngomong. Karena di situ sudah ada tentang Puranugrah, tentang genset keuangan, ya, prolognya. Kenapa sih harus beli asuransi jiwa, gitu kan? Ada foto Anda, ada nama Anda, ada gelar Anda, ada jabatan Anda. Kemudian di situ ada financial calculator kayak yang tadi, ya. Tadi kan detail, ini lebih ringkas. Dia bisa mengubah nih sepanjang selnya berwarna kuning bisa dirubah
oleh Anda gitu kan. Terus di situ ada tentang apa namanya produk ya, ringkasan produk lah. Ada tentang manfaatnya, ada kriterianya. Dia bisa lihat nih secara sederhana. Jadi ada gambar yang bergerak terus per 3 detik gitu. Nah, di bawah ada budgeting. Nah, di sini si nasabah Anda bisa menghitung sendiri kebutuhannya berapa. Misalnya, saya usia 45 tahun, kalau saya misalnya perlu asuransi jiwa 2 miliar, maka kalau bayar 15 tahun, saya 1 bulan itu 9 juta. 9 juta. Ini udah dapat diskon 40%. Jadi kontribusi per kali cuma 5.600.000. Oh, murah banget. Iya, gitu kan. Nah, tapi saya diproteksi sebesar 2 miliar. Kalau saya meninggal dunia di usia 45 tahun, saya akan dapat uang 3 miliar. Meninggalnya kecelakaan dapat 5 miliar. Kecelakaannya karena apa namanya? Ibadah 5 miliar juga. Iya. Kok sama? Iya, karena maksimal UP meninggal kan 2 miliar ya. 2 miliar kan maksimum juga 2 miliar, jadi 4 miliar. Plus 1,5 karena dia meninggalnya sebelum dana usia mapanya dibagikan. Tapi kalau dana usia maunya diberikan setelah dia meninggal dunia, dapatnya cuma 2 miliar. 75 kan setelah manfaat apa namanya kecelakaannya selesai kan. Nah, teman-teman, artinya prospek Anda bisa belajar sendiri. Anda nggak usah ngomong, dia bisa belajar sendiri. Anda branding sekaligus ngajarin orang. Ini seolah-olah Anda yang nulis, padahal yang nulis saya, gitu kan. Jadi Anda sudah nggak usah pusing-pusing. Tuh, ada apa segala macam, ada foto Anda ya. For more info, klik for more info, maka akan connect masuk ke nomor WA Anda ya. Jadi teman-teman di sini itu keren banget. Anda bisa banyak apa namanya yang bisa Anda sharingkan gitu. Jadi satu halaman landing page ini ya, kita ulangi lagi sini, ini landing page ini adalah menjadi awal bagi Anda untuk apa namanya branding diri. Kalau dia klik more info, kita lihat coba klik, maka akan muncul di situ namanya mini website Anda. Tung, mini website ya. Ini mini website. Ini benar-benar kayak Anda yang bikin website. Dia akan lihat, oh, ini Herman serius ya sampai bikin website seperti ini ya. Artinya apa? Ini orang nggak main-main loh. Nggak main-main dia sampai bikin website untuk mengedukasi gitu loh. Ini lengkap banget, isinya lengkap banget. Contoh, di bawah ada tentang asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan skala usia dengan manfaat yang sangat besar. Penulis apa? Herman Yosef. Ya nanti kalau Anda jadi member, ya namanya juga akan diganti dengan nama Anda, ya bukan nama saya ya. Jadi nanti penulis artikelnya Anda semua, gitu kan. Kita klik read more coba, klik read more, maka di situ akan muncul sebuah artikel tentang kesehatan, di mana di artikel itu penulisnya adalah Anda. Ya, Anda yang nulis, semuanya Anda yang nulis, segala macam. Ya, learn more. Maka di sini akan masuk kepada materi-materi yang lain Anda butuhkan. So, Anda sudah mulai branding diri, prospeknya dengan elegan. Prospek elegannya adalah Anda menceritakan siapa diri Anda. Anda tidak jualan produk, tapi Anda jual diri, teman-teman. Ya, kita suka salah ya. Anda dan saya suka salah. Kita fokus jual produk. Padahal kalau Anda jual produk, orang punya banyak pilihan. Dia bisa memilih apakah saya beli dari Herman atau saya beli dari Yudi, apakah saya bisa beli dari Pak apa namanya Pak Bambang, apakah saya beli dari Pak Sulaiman atau saya beli dari Ibu Rini, tergantung. Terserah dia membeli yang mana. Tetapi kalau Anda jual diri, artinya Anda sudah menawarkan diri Anda yang hebat, diri Anda yang berbeda, diri Anda yang memiliki kekhususan tersendiri. So, ketika dia sudah percaya dengan Anda, apapun yang Anda sarankan, dia pasti akan setuju. Contoh, Anda sudah memilih satu orang dokter anak. Ketika anak Anda sakit, entah direkomendasikan, entah karena pengalaman Anda akan memilih dokter si A. Begitu Anda datang ke dokter A, dia ngomong apa aja Anda pasti percaya. Kenapa? Karena Anda sudah tersugesti bahwa ini adalah dokter yang baik, dokter yang pinter, dokter yang pasti bisa membuat anak saya sembuh. Sama, teman-teman. Untuk orang hanya membeli dari Anda butuh sebuah proses, yaitu adalah proses meyakinkan orang lain. Nah, kebanyakan di antara kita meyakinkannya melalui sosial media. Upload di Instagram, upload di Facebook, apa? Pro Anugerah, ya, Pro Cinta, Pro Warisan, PCB 88. Bapak Ibu, berapa banyak setelah Anda posting Pro Anugerah, posting Pro Warisan, dan orang berbondong-bondong DM Anda minta dibuatkan polis? Berapa banyak?
Berapa banyak? Nggak ada. Betul nggak? Kenapa? Karena follower Anda adalah teman-teman Anda satu KPM. Teman-teman Anda, follower Anda adalah agen asuransi juga. Bagaimana Anda mau jualan di sosial media? Sulit. Kalau ada yang tas begini, gila, dia bisa jualan asuransi dari Instagram, dia bisa jualan asuransi dari TikTok. Pertanyaan saya kepada Anda, dia sudah berapa lama main Instagram, sudah berapa lama main TikTok? Apakah dia main Instagram, TikTok sebelum jadi agen, atau dia baru main TikTok, Instagram setelah jadi agen? Tolong tanyakan, fact finding dulu. Kalau dia belum pernah main TikTok, belum pernah main Instagram sebelum jadi agen, kemudian dia main Instagram dan dia closingnya banyak banget, kita mesti belajar dari dia. Tapi kalau sebelum jadi agen, dia sudah menjadi influencer, ya nggak usah ditanya dong, karena dia memang sudah punya basis massa yang kuat. Jangankan jualan asuransi, jualan hutang juga laku dia. Ya, jadi jangan Anda terkecoh bahwa dengan sosial media ini Anda bisa jualan. Tergantung siapa Anda, siapa yang background Anda seperti apa. Saya tidak mengatakan sosial media nggak bisa jualan, bisa banget, banyak orang kaya dari sosial media kok. Cuma yang jadi masalah, kalau Anda start bermain sosial media sekarang, dengan follower-follower Anda yang mungkin orang-orang yang terbatas, ya agak sulit. Ya, agak sulit. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, Prudential tidak meminta Anda jualan banyak kok. Nggak perlu kok. Perlu hanya minta Anda jualan 5 orang saja kok 1 bulan, 4 orang saja kok 1 bulan, 1 orang 1 minggu kok, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Artinya tidak usah harus jualan dengan menggunakan Instagram atau sosial media yang bisa mendatangkan massa begitu banyak. Yang harus Anda lakukan adalah Anda mencari saja nasabah-nasabah yang memang sudah Anda pilih, gitu ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya, apa yang harus Anda lakukan untuk oh ya, saya belum jadi co-host nih. Jadi co-host dulu ya. Oke. Step pertama, ya, saran saya nih, prospek secara digital, Anda pilih dulu nih orang-orangnya siapa yang mau Anda hubungi. Ya, pilih dulu orang-orangnya. Nggak usah banyak-banyak. 1 hari 10 orang saja. 1 hari 20 orang saja melalui WA. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Cari 1 hari 10 orang, 1 hari 20 orang. Bisa? Bisa nggak? Ayo, saya mau nanya. Bisa nggak 1 hari kirim ke 10 orang? WA. Bisa banget. 10 orang ya. Nggak langsung bisa. kirim bareng, nggak usah. Pagi 2, jam 7, jam 9 2, jam 11 2, jam 1 2 gitu ya. Jam 3 2, jam 5 2, jam 7 2, jam 9 2 gitu deh. 2 aja. Ya. Duanya apa yang dikirim? Nah, cara kirimnya begini teman-teman. Ya, saya buka dulu ya. Saya sekarang pakai handphone. Saya buka dengan WA-nya dengan Voga, saya buka dari Voga paspor saya. Voga digital / paspor namanya saya. Ya. Jadi saya buka dari Voga paspor saya. Kalau Anda jadi member, maka Anda akan dibuatkan Voga paspor. Ini Voga paspor. Tadi sekaligus saya menjawab pertanyaannya Bu Wasti, cara ngirimnya gimana? Nah, sekarang saya akan demokan cara ngirim linknya melalui WA. Tadi kan di awal saya sudah sharing, ada kalau Anda buka di WA-nya tadi ya, di Voga digital gitu ya. Kita lihat, halo selamat pagi gitu ya. Ini ya, halo selamat pagi. Jadi ada prolog teman-teman, ada prolognya dulu. Saya Herman gitu kan. Izinkan saya per hari ini saya akan sharing tentang keuangan, atau tentang asuransi, atau tentang apalah untuk nambah informasi. Silakan kalau Anda mau share link ini ke orang lain lagi ya silakan, nggak apa-apa. Ini prolog teman-teman, ya prolog dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba nggak ada AIUEO kirim link. Itu sama kayak orang ngalungin celurit, ya nggak sopan dan kasar sifatnya ya. Jadi harus ada prolog dulu. Ya, nah sekarang katakanlah sekarang kita mau sharing juga informasi yang lain. Informasi apa? Jangan langsung jualan teman-teman. Jadi sehari ke 20 orang deh, 2 gitu ya. Jam 7 2, jam 9 2, jam 11 2, jam 1 2. Nah, sekarang apa yang kita sharingkan? Kita sharingnya mau edukasi dulu. Kita mau edukasi apa nih? Kita mau edukasi tentang kesehatan. Ya. Anda bisa masuk ke materi di bawah, ini ada namanya artikel. Oke, artikel apa nih? Tidak semua orang perlu asuransi misalnya gitu ya. Yang umum-umum dulu ya. Kita buka dulu, tidak semua orang perlu asuransi. Klik dulu linknya, klik. Ya, kita buka dulu. Kemudian akan muncul di situ linknya.
Nah, artikel. Penulisnya Anda, ada foto Anda, ya, ada judul, ada foto, ada tulisan di bawah, ya. Nah, sekarang ini mau kita share ke orang yang kemarin sudah kita kirimin WA nih. Mulai besok saya kirim tentang artikel tentang asuransi kesehatan ya, gitu ya. Jadi kita udah minta izin dulu. Ini cara kita share. Di atas perhatikan, di atas ini ada link nih, ya. Ini ada link. Nah, link ini kita copy teman-teman. Kita copy linknya ya. Cara ngopinya bagaimana? Cara ngopinya adalah kita bisa tekan ini, kita bisa tekan ini, atau linknya ini sendiri kita bisa tekan juga bisa. Saya mau ambil contoh yang ini ya, nah ini kita klik. Nah, maka tampilannya nggak seperti ini. Kemudian kita pilih, belum muncul ya. Nah, kita milih copy link. Nah, linknya sudah tercopy. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke WA. Katakanlah kita sudah milih nomor WA-nya sudah. Kemudian ini terbuka ya. Kita tekan yang lama. Kemudian jempol kita di bawah gitu ya, di bawah gitu. Kemudian kita lepas. Tuh langsung muncul tulisan paste, paste atau tempel. Kalau bahasa Indonesia, paste. Nah, maka akan muncul tuh linknya. Nah, tidak semua orang perlu asuransi. Judulnya muncul, foto saya muncul, dan linknya ada. Nah, kan belum ada prolognya. Berbeda dengan yang di atas, sudah ada prolog ya. Jadi Anda harus ngetik sendiri tuh di sana. Ketik dulu. Halo, selamat pagi. Ya. Yuk baca artikel bagus ini. Silahkan kalau mau di-share. Hejo, misalnya gitu ya. Misal, kirimkan. Send. Udah. Tuh. Sudah ada. Silakan Anda buka. Nah, sekarang buat teman-teman yang sudah punya Voga Passport, yuk share di grup ini. Cara ini, silakan Anda ambil link mana aja bebas dari Voga Passport. Anda ambil, Anda kopikan di sini. Kopikan di situ, ya. Kopikan di situ, Anda kasih prolog, gitu ya. Anda kirim. Kita semuanya belajar. Ayo, yang sudah punya Voga Passport. Yang belum punya Voga Passport, hubungi Voga Admin. Jadi member. Nanti akan dibantu, ya. Tapi cara kirimnya seperti itu. Ini contoh artikel. Bisa juga kirim yang lain. Misalnya kita mau kirim apa nih. Model kayak IG Story ya. Kayak edukasi, tapi bentuknya gambar. Misalnya contoh ini, Voga Story. Yang banyak kesehatan. Perlukah asuransi kesehatan? Nomor 5 ya. Kita mau buka. Kita coba. Klik. Gitu ya. Di situ akan muncul kayak IG Story. Nah, asuransi kesehatan perlu nggak sih gitu ya. Nah, di situ ada tulisan, ada edukasi ya, segala macam gitu. Nah, nanti di belakang, di halaman paling belakang itu ada nama Anda. Nah, top, ya. Bukan sakit kritis, yang itu nama tadi. Anda, ya. Kenapa saya Ada nama Anda, top dulu. Nanti klik aja more info. Ya, klik more info, maka akan diarahkan Anda kepada selling page. PPH Plus gitu ya. Ini masih PPH Plus, nanti saya ganti jadi PPH Plus Pro ya. Ini masih yang lama nih. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ganti. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh link. Yuk kita bagikan link ini. Caranya bagaimana? Saya ulangi lagi cara membagikannya. Tarik ke bawah. Tadi kan agak ke atas. Nah, sekarang munculkan linknya di atas kan. Klik share yang kayak gini. Kemudian klik copy link. Kemudian kita masuk ke WA. Kemudian kita tekan di sini. Paste. Oke, sudah muncul. Nah, ada muncul tuh. Ibu Lita Kurniawan tuh ya. Nah, kayak gini. Nah, tinggal karena ini cuma teks doang, link doang, nggak ada teksnya, ya Anda ngetik sendiri. Halo, jumpa lagi, gitu ya. Gaspol, misalnya gitu. Saya ngetiknya macam-macam susah nih. Pokoknya kurang lebih Anda kasih Hejo, Pak. Mau tanya, Pak. Pak, ya. kadang-kadang saya udah kirim. Ini karena banyak sekali penipuan yang tentang link-link ini ya, Pak. Mereka jadi takut ngeklik. Jadi mereka tanya, ini link apaan, Bu? Ini link apa gitu kan. Jadi saya harus jelasin lagi, ini bukan link penipuan, ini link tentang informasi asuransi seperti itu. Jadi ya itu kadang-kadang orang takut banget untuk ngeklik yang kayak gitu-gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, wajar. Orang jaga diri kan wajar.
Oleh Iya. karena itu, kan saya di awal bilang, jangan tiba-tiba kirim link, itu kayak nodong, kayak ngalungin celurit ke leher orang. Kan tadi saya ngomong seperti itu. Sapa dulu dong. Hai, sis, Besti, apa kabar? Lagi baik nih. Iya. Aku mau kirim link ya, link tentang edukasi asuransi. Aku kirim sekarang ya. Kan enak, Bu. Jangan langsung Kalau tiba-tiba contoh baru yang bangun tadi tidur saya dapat link kirim ya, dia itu kaget. gimana, Pak? Kenapa? Tadi saya ada kirim kan itu contoh kata-kata itu kebetulan buat nasabah saya juga. Itu kata-katanya gimana, Pak? Udah bener atau belum ya? Bener nggak bener terserah kita masing-masing. Bener Oke. nggak ada masalah sih menurut saya sih. Boleh aja, nggak ada masalah. Cuma ini belum ada namanya Bu Lita nih. Habis terima kasih, enter dulu ke bawah 2, kasih nama Anda baru link. Oke. Ya, jadi kayak surat. Ada penjelasannya, ada siapa yang bikin, bawahnya ada link kirim. Nggak apa-apa sih. Nah, cuma satu hal nih Bu Lita nih. Bu Lita kecepatan. Ngirimnya kecepatan. Kenapa? Fotonya Bu Lita nggak muncul. Ya kan? Saya belum terjawab Iya. loh. Ya, kita Pak coba Ejo, nih. Sebentar. Ya, tes dulu. Tunggu sebentar sampai fotonya Bu Lita muncul. Tunggu sebentar. Sampai muncul baru send. Tuh, sekarang baru muncul tuh. Tuh nggak, Bu Iya, Lita? betul. Ya. Iya. Nah, kecepatan Bu Lita ngirimnya. Tunggu sebentar, Bu, sampai muncul foto sama nama baru send. Oh, oke. Ya. Oke, tadi siapa yang tanya belum kejawab? saya Frida. Ya, Bu Frida. Kenapa Bu Frida? Ini kan saya mau bagiin yang 18 penyakit yang dikecualikan dalam 1 tahun itu ke calon nasabah. Nah, kan kita buka di Selingkit kan, Pak? Di Selingkitnya member kita nih. Nah, di sini kan di dalam kondisi kritis kita klik macam tuh. Nah, di situ ada pengecualian di 12 bulan pertama. Nah, ini kan saya klik nih. Saya mau bagiin, tapi kenapa yang nah, ini posisinya. Ini kan, Bapak kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Oke. Nah, ini kalau saya bagikan di sini nih, ini kan saya bagikan. Oke. Saya bagikan misalnya ke sini. Ya, Bu. Pertanyaan Ibu apa? Nah, ini ketika diklik kosong, Pak. Gitu loh. Ini kan kita klik nih. Ya. Bu, Bentar ya. kita perhatiin saya sampaikan. Nah, Ibu Frida perhatiin yang saya sampaikan nggak? Yang dibagikan adalah link yang ada di Voga Passport, bukan di website. Yang di website itu semuanya di-lock hanya untuk member. Jadi kalau Ibu membagikan link dari website, itu nggak bakal bisa dibuka oleh siapapun. Tapi kalau Ibu membagikan link yang ada di Voga Passport, itu bisa. Untuk 18 kondisi, itu Ibu bisa buka di yang namanya Protection Plan. Yuk, kita buka. Perhatikan. Ya, perhatikan, saya mau share cara mencari informasi tentang 18 kondisi yang dikecualikan. Jadi kalau Anda ngambil dari website, ada sebagian besar link dari website itu nggak bisa dibuka, kecuali member yang sudah dibukakan akses. Gini, saya sudah member kok nggak bisa buka? Ya karena Anda loginnya mungkin pakai email yang lain yang didaftarkan kita. Sepanjang Ibu bukanya dari sini, link yang Anda ambil dari sini, semua orang bisa buka. Even bukan member juga bisa buka. Tapi kalau Ibu membagikannya ngambil dari website, masuk ke daftar kondisi kritis, dibuka di itu nggak bakal bisa dibuka, Bu. Nah, paling gampang, Ibu manggilnya adalah ini, nomor 13. Atau servicing, nomor 14. Servicing. Protection Plan. Servicing nomor 14. 14. Kan? Oke. Klik nomor 14, klik. Oke, Ya. Oke, kita buka. Ada nggak pengecualian? Ada tuh kondisi kecuali pada tahun pertama? Iya. Nah, kalau dibuka, itu bisa dibuka oleh siapapun. Karena ini linknya Ibu ambil dari Voga Passport. Itu pasti bisa dibuka. Gitu ya. Sekali lagi, link yang ada di website itu nggak bisa dibagikan. Buku How to Start Trade Anda bagian orang lain nggak bakal bisa buka. Yang bisa buka cuma Anda. Ya. Sama, Anda ngambil dari website yang jadi ciri khasnya gini, teman-teman, ciri khasnya gini. Perhatikan linknya ya, link yang paling atas ini.
Kalau di belakang link ada nama Anda, itu bisa dibuka oleh siapapun. Tapi kalau link itu nggak ada namanya, itu nggak bisa dibuka oleh siapapun kecuali Anda. Gitu ya. Itu bedanya. Oh. Ya, gampangnya gitu. Kalau di belakang ada nama Anda, itu berarti bisa dibuka oleh siapapun. Tapi kalau nggak ada nama, itu nggak bisa dibuka. Cuma Anda yang bisa buka karena Anda member. Gitu ya. Itu, Bu. Kejawab ya, Bu Rida ya. Masih tetap kayak gini juga Nggak nongolnya. bisa, Bu. Ini saya kirim sekarang ya. Yuk, saya bagikan sekarang nih. Ini linknya. Saya yakin di grup banyak yang buka member. Ayo buka link saya. Kebuka nggak? Kenapa dia kayak gitu melulu ya, saya bingung deh. Dah, silakan buka link itu. Itu ada semua di situ ya. Oke. Yuk, silakan. Siapa lagi yang mau tanya? Nanti kalau Bruda masih masalah, setelah ini selesai, konsultasi sama saya ya. Pak Hejo, Yes, Bu Amelia. sekarang buka Voga Digital harus dari Google ya. Kalau dulu kan udah dimasukin ke itu tuh, jadi kita bisa langsung buka, nggak usah pakai Google gitu loh. Masuk dari Iya nggak mana? sih? Maksudnya? Masuk dari mana? Masuk dari mana? Dulu maksudnya bisa disimpan di kita punya HP apa sih namanya? Home screen. Terus, Ya, Bisa, Bu. Anda buka dari home screen bisa. Nih, saya ambil contoh ya. Contoh, saya buka Voga. Nih, saya mau Voga paspor saya mau saya save di atau websitenya deh. Websitenya Voga deh, biar gampang ya. Nih, jadi kan sekarang website itu kan harus hanya dibuka dari browser iya ya. kayaknya dulu pernah sempat nggak bisa ya. Hah, apa maksudnya? Yang ada perubahan apa gitu loh. Wah, itu udah lewat, Bu. Ibu berarti ada WA dari Voga Hmm, tanggal 20-an kalau nggak salah Juli. Itu per iya, 8 gimana? Juni sudah aplikasi sudah kita matikan. Nih contoh Oh, ya. Contoh nih, ini mhm, website. Ini website ya. mhm, Kan repot ya kalau mau buka harus buka Google Chrome dulu, ngetik iya dulu ya. benar. Repot ya. Nah, sekarang save aja di home screen, Bu. Caranya perhatikan. Perhatikan caranya. Nih. Ada lihat 3 titik di ujung kanan atas? Ya, Lihat? Ya. Oke. Klik. Kemudian add to home screen. Nih. Kalau Anda pakai bahasa Indonesia, tambahkan ke layar depan atau layar utama. Ya. Add to home screen. Kemudian add. Oke, atau tambahkan. Sekali lagi. iya. Tuh, ada tuh di depan. Oh, Ini langsung ya. besok, cuma tinggal klik aja, maka otomatis terbuka. Termasuk Voga Passport. Voga Passport kan repot juga kalau kita ngetik-ngetik gitu ya. Jadi Anda bisa buka, let's say, misalnya Anda mau Voga Passport. Misalnya contoh ini ya, Voga Passport saya, Herman gitu. Dan ini kita mau save nih di home screen, biar besok-besok nggak usah ngetik-ngetik. Sama, klik Mhm. 3 di ujung kanan atas, add to home screen, kasih nama nih, pasport, gitu ya. Hmm. Add lagi, maka sudah jadi paspor saya. Gitu, sama. Bisa juga, Bu. Ya, itu cara-cara Anda nge-save. Jadi, sama persis kayak aplikasi. Anda bisa tinggal buka aja. Mau cari buka paspor, klik aja buka paspor. Klik, maka otomatis terbuka buka paspor kita. Gitu ya. Gampang dan mudah. Iya, pasti. Ya. Oke, yuk. Ada lagi pertanyaan? Pak Ijo, Pak Ijo. Yes, silakan. Saya itu udah lama nggak buka Voga ya. Saya lupa, apa bedanya Voga VIP member, paspor sama spesialing ya? Oke. Sekarang, ini kan paspor, perhatikan ya, ini paspor, teman-teman. Anda klik deh linknya deh. Page 1 misalnya. Yang terbuka apa? Begitu klik langsung masuk ke halaman. Terbuka halaman website ya. Bentuknya konten di sebuah link gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda menjadi VIP member, itu sudah kita buatkan skripnya. Contoh kayak tadi. Biar kita nggak usah pusing-pusing, tadi kan saya harus ngetik dulu nih, selamat pagi gitu ya. Suka repot gitu ya. Nah, kalau Anda pakai VIP member, nanti dibuatkan satu halaman khusus untuk Anda. Ya, contoh ini VIP member saya, gitu. Tampilannya seperti ini. Halo Herman gitu ya. Ada muncul nama saya, halo Herman. Terus tampilannya seperti ini warna kuning. Nah, ada namanya Voga Script. Voga Script nama VIP ya. Klik Voga Script, maka tampilannya sama seperti Voga Passport, hanya bentuk background-nya warnanya kuning. Saya save dulu ya ke depan ya, biar nanti gampang bukanya. Script VIP deh, boleh.
Nah, kalau ini lebih enak. Contoh ya. Kita mau mengedukasi orang tentang kanker paru, misalnya gitu ya. Kanker paru ini nomor 5, edukasi. Ini jadi VIP, kita siapkan ada 120 link yang sudah connect ke link Anda. Jadi Anda nggak usah lagi membuat yang namanya script di awal. Contoh, misalnya edukasi yang kanker paru. Perhatikan. Kalau tadi di paspor klik munculnya halaman itu ya, website ya. Kalau di paru klik, maka munculnya adalah saya langsung connect ke WA saya, langsung di situ muncul tulisan ya. Dan tulisan ini langsung masuknya ke WA saya. Jadi kalau Anda nanti jadi anggota VIP, klik masuknya ke WA Anda. Dari WA Anda ke WA Anda. Jadi hanya benar-benar masuk ke diri Anda sendiri. Send. Nah, perhatikan, jadi udah selamat pagi kanker paru. Saya nggak ngetik apa-apa loh ini. Sudah saya siapin seperti ini. Nah, kalau Anda ingin membagikan ini kepada prospek Anda, nasabah Anda tinggal copy aja. Ya, tekan yang lama, kemudian pencet copy ya. Kemudian Anda cari WA yang mau Anda tuju, misalnya di grup admin misalnya gitu ya. Anda tinggal tempelkan di sini, paste, maka semuanya udah ke-copy semua. Tak, sudah. Saya tidak melakukan kegiatan ngetik apapun, tapi tampilannya sudah seperti ini. Ini VIP, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang apa namanya nggak punya waktu untuk ngetik, kemudian ide juga kadang-kadang suka, itu bisa menjadi VIP member. Kan dengan VIP member akan dapat 100 ini contohnya. Untuk rekrut ada 30. Untuk edukasi Caranya Pak masih bisa diedit ya Pak Ejo ya? masih. Kalau ada yang kurang, misalnya prolog. saya bikin sama pagi diganti jadi assalamualaikum, masih bisa. Prolognya masih bisa diedit. Bisa. Contoh misalnya konsep aset dari pelakor gitu ya, nomor 10 ya. 10 dari pelakor, klik gitu ya. Ada aja. Biasa gitu kan muncul ya. Tampilannya kan seperti ini nih. Udah sini tunggu sebentar ya, tunggu sampai foto sama nama Anda muncul atau judulnya muncul. Asset planning tuh. Send. Nah, ini kita edit dulu nih. Misalnya selamat paginya mau kita ganti jadi assalamualaikum gitu ya. Kita copy aja dulu. Copy. Kemudian kita masuk ke nomor orang yang mau kita tuju, paste di situ, kemudian kita dari ke atas. Misalnya ini jadi wassalamualaikum misalnya gitu ya. Wassalam misalnya gitu ya. Atau bawah misal loh untuk Anda. Di bawah kita ganti jadi kok saya typo melulu sih. Gitu ya. Misal gini. Dan send. Sudah. Oke. Teks segini panjang, hanya cukup klik saja, maka sudah kekirim. Anda nggak usah mikir. Inilah hebatnya VIP member, teman-teman ya. Jadi aktivitas prospek Anda, kan saya bilang, yuk prospek, sehari 20 orang, bisa nggak? Bisa banget pakai Voga. Yang Anda lakukan adalah ketik, cari link dari Voga Passport, kemudian Anda ngetik awalnya, cari linknya, paste, kirim. Tapi kalau Anda nggak punya waktu untuk ngetik, jadi VIP member, kita siapin. On the way, lagi proses, ini kan totalnya 120, kita lagi siapin lagi 120 lagi. Jadi totalnya 240 script dan link. Ya, target kita bulan September selesai. Ya, karena kemarin kepotong-potong ada Pro Anugrah ini segala macam, tim kita nggak kekejar. Akhirnya sudah kita dahulukan dulu, yang lain untuk VIP kita kejar pertengahan September ini kelar, selesai. Jadi nanti akan tambah lagi. Ada beberapa yang sudah nggak valid, contoh Prutop sudah nggak ada, jadi kita nggak bisa, kita buang. PSS masih PS, harusnya PSS Plus Pro, nanti kita sesuaikan. Jadi nanti akan kita akan sesuaikan. Dan satu lagi teman-teman, khusus VIP kita berikan yang namanya market survey digital. Contoh, market survey untuk penyakit kritis ya. Jadi kita bisa di sini namanya soft selling, survei sakit kritis nomor 24 ya. Ya. Anda perhatikan nanti bentuknya seperti apa. Nah, ini hanya dimiliki oleh para VIP member. Jadi benefit yang dimiliki oleh VIP member itu banyak banget. Linknya khusus, linknya beda dengan link-link yang ada di apa namanya di Voga Passport. Voga Passport untuk apa namanya? Untuk regular member ya. Nah, silakan Anda perhatikan. Ini adalah market survey. Ya, kalau kita buka klik linknya, maka di situ persis kayak Anda lagi ngisi market survey. Pakai kertas, zaman dulu ya. Ada foto Anda, kemudian mulai, klik. Maka itu muncul dia survei. Dia bisa ngisi sendiri.
Jadi, apa sih penyakit kritis apa sih? Mematikan, misalnya gitu ya. Next, segala macam. Pertanyaan yang kedua, kanker. Terus gitu ya. Jadi ini menurut saya sih keren banget gitu loh. Jadi Anda banyak cara untuk berkomunikasi dengan prospek, dengan orang, segala macam itu banyak cara yang bisa Anda lakukan. Nah, ini caranya yang bisa Anda lakukan ya. Gitu teman-teman ya. Jadi silakan Kalau spesialing, Pak Ajo, VIP spesialing adalah maksudnya? link yang khusus yang connect-nya ke script ini. Contoh ya untuk yang special link. Special link itu sama kayak paspor. Jadi kalau dibuka itu nggak ada skripnya. Tapi Oh, ini sih. akan tambahan dari Voka Passport. Voka Passport ada sekitar 100-an lebih. Ini juga ada ratusan lebih juga, sama. Tambahan lagi, Bu. Nah, special link dan script tadi itu hanya bisa dimiliki oleh para VIP member. Jadi untuk regular member itu hanya punya yang namanya Voka Passport aja. Paspor. Ya, ini kalau Hmm. untuk yang VIP member dapat semuanya nih. Ya, jadi ini kalau Jadi kalau udah VIP member sebenarnya masih udah nggak perlu paspor sama spesialing, udah ada di dalamnya semua ya, Pak? perlu, Bu, karena Masih perlu? kadang-kadang kita nambahin sesuatu di paspor yang belum connect ke script, Oh, sih. gitu Oh, kan. oke. Contoh Oke, Purwanugrah belum ada di VIP, tapi di paspor ada. Oke. Nah, nantinya kita tambahkan Sudah di ada, iya. VIP, gitu ya. Contoh nih, nah tadi ini survei penyakit kritis. Di sini kalau diklik survei penyakit kritisnya, maka munculnya langsung survei, Bu, nggak ada prolognya. Kalau di VIP ada prolognya, ini langsung ini, gitu ya. Jadi VIP link ini adalah mirip seperti paspor, cuma bedanya adalah ini khusus untuk para VIP. Regular member nggak punya link nih. Contoh perbandingan. Perbandingan, kalau di sini yang sering banyak adalah perbandingan produk atau paket lengkap asuransi syariah. Di paket lengkap syariah di situ ada PSS, ada Prudcinta, ada juga PKKS. Jadi jualan 3 produk sekaligus dalam satu paket. Jadi tinggal namain orang aja umurnya berapa, langsung muncul preminya berapa, 1,5. 1,5 dia punya PSS Plus Pro yang bronze A opsi 1. Kalau misalnya dia maunya yang bronze B misalnya gitu, maka 1,67. Dia punya langsung 3 polis nih. PSS Plus Pro, Prudcinta, sama PKKS. Ya. Ini hanya bisa dimiliki oleh VIP member. Jadi kalau misalnya mau jualan seseorang ke satu orang gitu, langsung jualan langsung 3 paket tadi sekaligus. Langsung 1,6 ini. Apinya udah 20 juta ini apinya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini memang khusus kami buat untuk para VIP member. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, kalau jadi VIP member berapa sih? Jadi gini, ada suka keliru. Jadi VIP member itu sama kayak buku How to Start Right. Bayarnya cuma sekali, ya. Jadi buku How to Start Right bayarnya cuma sekali aja. Sekali selama website Voga masih hidup, maka Anda bisa buka. VIP member juga sama. Selama Anda bayar cuma sekali saja, selama member reguler Anda hidup, maka VIP bisa dipakai. Tapi kalau Anda regulernya Anda tidak perpanjang, ya VIP-nya juga mati. Jadi VIP member kami tempelkan di member reguler Anda. Contoh, member reguler Anda berakhir besok bulan November tahun 2023. Anda di VIP sekarang, maka Anda cukup bayar 600.000 sekarang. 600.000, maka Anda sampai dengan bulan November depan, Anda bisa pakai tadi. Otomatis script-nya ada, dapat special link, segala macam. Plus nanti kita update, otomatis akan ikut update. Nanti di bulan November, Anda harus perpanjangan nih. Perpanjang berapa? 500.000 kan 1 tahun. Nah, kalau Anda tidak perpanjang 500.000, maka regulernya, Voga pasportnya mati, specialnya mati, scriptnya juga mati. Karena apa? Dia adalah riders atau tambahan aja, nempel di reguler atau di paspor. Jadi Anda bayar 600 sekarang, nanti November bayar lagi 500.000, maka VIP-nya akan ikut hidup otomatis. Anda nggak usah bayar lagi. Tahun depan, di Agustus tahun depan, apakah perlu bayar 600.000 lagi VIP? Nggak perlu. Cukup bayar sekali aja. Selama reguler aktif, maka VIP-nya juga ikut aktif. Kalau sekarang Anda belum jadi member, per hari ini, besok sudah beda. Per hari ini Anda cukup bayar 250.000, tambah VIP 600.000, tambah buku How to Start Right 78. Maka Anda dapat semuanya tuh, VIP, reguler, dan How to Start Right. Nanti Agustus tahun depan Anda cukup bayar 500.000 saja. VIP-nya nggak usah bayar lagi, bukunya juga nggak usah bayar lagi. Anda bisa pakai semuanya terus sampai akhir. Gitu teman-teman. So ini penawaran kami. Ini lagi paket yang sangat murah, sangat paling optimal. Ada pakai yang 6 bulan 250.000. Anda jadi VIP, kemudian
sekaligus Anda mengambil how to start right. Maka Anda bisa semua benefit Voga Anda bisa dapat semua. Tahun depan, Agustus tahun depan, atau kalau 250.000 berarti, 250.000 berarti besok bulan Maret, 1 Maret Anda perpanjang aja 500.000. Maka otomatis akan diperpanjang setahun sampai Maret tahun 2025 dengan VIP dan bukunya pun ngikut, terus bisa diakses. Gitu teman-teman. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi terakhir, sudah jam 11 lebih. Pak Hejo, Yes. saya kan waktu itu pernah sama kayak Pak Hejo ya, dari Voga Passport saya masukin ke home screen. Tapi kok kalau saya klik tampilannya beda sama yang Pak Hejo barusan ya? Ini saya Kok kirim bisa? ke WA ya Pak ya, biar Boleh, Bapak boleh, lihat boleh. ya Pak. Boleh. Atau nanti habis ini selesai, Ibu share screen aja biar saya bisa lihat. Dan nih Pak, tuh barusan saya kirim. Tampilannya seperti itu Pak. Yang mana? Barusan? Di WA. Oh, Ibu nge-save-nya protection plan, bukan VIP, Bu. Bukan Voga Passportnya ya? Bukan, itu protection plan. Itu kalau Oh, Ibu berarti pasport salah yang ya? nomor 13, iya. Salah, Bu. Oke. Delete aja, buka password, save lagi. Berarti salah judul itu saya ya. Ya, betul. Iya. Terus kan ke saya 2 hari lalu saya kan baru perpanjang ya. 6 bulan. Nah, kalau saya mau VIP berarti saya tambah lagi 600.000 gitu ya, Pak ya? Betul. Nanti otomatis dia akan ngikut Ibu perpanjangan lagi, 6 bulan akan datang, VIP-nya ngikut terus. Ya, jadi tinggal bayarnya yang perpanjangannya aja gitu ya, Pak ya? Betul, setuju. Oke. Gitu aja. Pak Ejo, nanya lagi dong. Ya, Bu Frida. Saya kan VIP member nih. Tapi tadi yang penyakit yang dikecualikan itu tadi, belum ketemu di mana sih? Ibu coba cari WA dari Voga Admin yang ngasih link VIP, atau kalau nggak nanti dikirim lagi deh buat Ibu. Ya, biar Ibu nggak usah nyari-nyari. Habis ini saya bantu ini. Kayaknya Voga Admin lagi keteteran, banyak banget WA masuk tadi barusan. Ya, keteteran. Nanti habis ini selesai saya bantu Ibu. Ya, Bu Frida ya. Nanti saya bantu Ibu. Jangan khawatir. Thank you. Oke. Jadi teman-teman, sesi fast track hari ini kita sudah belajar mindset bisnis yang benar. Yang kedua, konsep proteksi. Intinya adalah yuk kita minta pada semua keluarga, sisihkanlah. Sisihkan, bukan sisakan. Sisihkan 10% dari penghasilan mereka setiap bulan untuk memproteksi semua uang mereka di keluarga itu. Untuk apa? Apapun konsep yang terjadi. Jadi kalau dengan semuanya berarti 30% lah ya. 20% investasi dan 10% untuk asuransi. Cuma karena kita agen asuransi, berarti kita fokusnya di yang 10%. Yang 20% biarlah untuk agen-agen investasi lah ya. Reksadana, kayak saham, kayak segala macam. Jangan juga Anda gunakan unit link untuk investasi. Unit link adalah instrumen investasi terburuk di dalam sejarah manusia. Tapi asuransi adalah konsep proteksi paling baik dibanding semua instrumen keuangan yang lain. Jadi tergantung pada fungsinya masing-masing. Karena nilai tunai di dalam unit link itu atau PAID itu adalah bukan untuk investasi, tapi untuk menjaga kelangsungan premi saja. Ya, biayanya mahal dibanding investasi reksadana atau saham. Mending investasi lain atau deposito lah, itu lebih aman. Jadi jangan sampai terjadi salah memberikan advice ya buat teman-teman ya. Jadi itu, yang kemudian dia adalah prospek. Bagaimana cara prospeknya? Kami sharing untuk prospek, lakukanlah prospek secara digital setiap hari. Dalam bagi-bagi dalam waktu tertentu. Jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9. 8 kali. 8 kali 2 sudah 16. 8 kali 3, 24. Sehari ke 24 orang, setahun, sudah 1 bulan sudah berapa? 24 kali 30. Itu hampir 500 orang. 500 orang, masa iya Anda nggak closing 10 orang? Masa iya nggak closing 5 orang? Masa iya nggak closing 1 orang? Gitu ya. Jadi artinya Anda harus lakukan secara disiplin, teman-teman. Kegiatan digital ini tidak bisa menggantikan kegiatan secara konvensional, bertemu tatap muka dan hangout. Ini hanya di sela-sela kesibukan. Contoh, hari ini ketemu dengan 2 orang. Satu ketemu di Jakarta Selatan, yang satu ketemu di Jakarta Pusat. Menuju Jakarta Selatan, mungkin Anda naik mobil pakai sopir. Sambil di jalan, Anda kirim 2 WA. Di jalan. Ketemu sama orang, sampai di kafe, teman Anda belum datang, sambil nunggu setengah jam, Anda bisa kirim 2 WA yang lain. Setelah selesai Anda pindah tempat menuju ke Jakarta Pusat di jalan, mungkin Anda naik taksi, mungkin Anda naik angkutan umum, Anda tetap bisa WA. Jadi sehari Anda bisa ketemu sampai dengan 30
30 orang, di mana 2 diantaranya adalah tatap muka. 2 tatap muka dan 28 sisanya adalah via WA, teman-teman. So, saya yakin potensi untuk terjadinya closing itu lebih besar daripada Anda hanya tatap muka 2 orang atau hanya digital semua 30 orang. Ya, jadi kombinasikan antara tatap muka dengan digital melalui WA. Atau Anda ketemu tatap muka sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu Anda pulang, Anda kirimin lagi, bro, ini gue kirimin ke lu ya, tadi gue ceritain. Tadi kan gue cerita tentang konsep bisnis prudensial. Ini gue kirimin konsep bisnis, Anda kirimin yang BOP. Voga bis kalau di kita istilahnya. Kirim lagi dia. Jadi sampai Anda sudah ketemu, Anda jelas tentang konsep bisnis prudensial, setelah Anda pulang, Anda kirimin linknya. Jadi dia sudah mendapatkan informasi awal dari Anda secara tatap muka secara langsung, sampai di rumah dia pelajari sendiri. Karena Voga bis itu juga lengkap sekali. Sudah ada prudensial seperti apa, income-nya seperti apa, produknya seperti apa, yang didapat seperti itu lengkap sekali di sana ada. Jadi itu memindahkan forum BOP di KPM, forum BOP di kantor pusat menjadi forum BOP di handphone calon rekrutan Anda. Termasuk juga produk-produk segala macam. Anda bisa kira, bro, gua kirimin ya, tadi gua cerita Pro Anugerah, sekarang gua kirimin tentang produknya. Lu bisa ngitung sendiri kok, gua kirimin ya linknya nih, link Pro Anugerah. Send, kirim. Jadi link ini bisa awal membuat orang menjadi tertarik, atau yang kedua, membuat dia sehingga cepat mengambil keputusan untuk, iya, gue ambil, iya, gue join nama lu, iya, gue aktif lagi di Prudential. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga sharing saya 2 jam ini cukup membuat Anda menjadi semangat lagi, membuat Anda menjadi positif lagi, bahwa segala sesuatu bisa dikejar. Voga Digital siap membantu Anda. Voga Digital dan saya, Herman Yosef, siap menjadi teman perjalanan Anda sampai ke tujuan. Di akhir tahun ini, sampai kapanpun, Voga Digital akan siap menjadi teman sejalan bagi Anda. Terima kasih dan Terima kasih Pak Hejo. Sehat selalu. Siap, thank you. Rekaman. Pak Herman, terima kasih banyak Pak Herman. Siap, thank you. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Herman. Selamat Gue udah pagi. masukin 2 orang lagi tuh ke sana tuh. Siap. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. Luar Iya. biasa. Kemarin udah jadi member tuh. Makasih ya. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Oke.